gitu. Kenapa? Sabar, Ya karena sabar, memang Vera, ajarannya Kores. tidak dengan Kores. kolonialisme, makanya bisa Kores. gede. Diam dulu, Semua Kores. mau ngomong Kau Kalau dengar menurut Pak dulu. Kores, kalau saya Kau- bawa data Kau di dengar mana dulu, Sama Kores. gue juga bawa India data. itu terbesar. Tunggu. Iya, tapi kenapa Oke. ketika Pakistan berdiri, Muslim di India dibantai? Kenapa? Kan nggak Oke, bisa jawab di situ. sabar. Kalian dengar dulu ya. Di dalam hadis mengatakan hanya dua golongan yang tidak akan masuk neraka. Golongan pengikat Isa dan golongan penyerang India. Hadis gak kalian? Hadis sampai keluar hadis begitu. Itu namanya terorisme kalian ini. Parah kalian ini. Teroris mana di mana yang tidak menerima rajaku maka seretlah ke sini dan bunuh. Mana yang teroris coba? Nah, itu bukan puisi. Itu bukan puisi. Itu perumpamaan. Itu bukan fisik ya kata lu, bukan kata Yesus, bre. Sekarang ada dua golongan yang tidak akan masuk neraka. Golongan penyerang India dan dan pengikut Isa Al-Masih. Kau lupa hadis itu. Ya daripada semua yang Oke, membunuh orang yang nggak iya. menerima raja. Kenapa kau tidak Mending bantah ini hadis dua itu? golongan. Tunggu. Kenapa kau tidak bantah hadis itu? Hadis sahih loh Ya itu. nggak apa-apa. Nah, kenapa Kami kau mah tidak mengakui bantah? gitu. Islam itu menyebar itu ada yang dengan cara dakwah, ada yang dengan cara invasi. Kenapa kalian nggak mau mengakui? Coba kau bilang sama chattinganmu itu kalau itu hadis itu ada, bukan hadis bohong. Bawa dulu. Cuma gua pribadi mengakui Islam itu ada invasinya ada gitu. Cuma Ada kalau kalian malu-malu. Iya. Datanya udah kuat mana-mana kok. Ini berarti ya Apa yang malu-malu, Kores? Ya ada malu-malu. Enggak, kalian malu-malu coba. Kalian kenapa bisa menyebar? Kalau tanpa Romawi, kalian nggak bisa nyampe ke Indonesia. Stop. Kita pelan-pelan dulu. Kita pelan-pelan. Di genosida India itu terdekat Tunggu. yang masa. Kita bicara di dalam negeri saja. Kita bicara Indonesia saja. Akuinnya lu. Pertama kali Nusantara ini kerajaan apa? Hindu. Kemudian Hindu. diperangi oleh kerajaan apa? Dihancurkan kerajaan Islam. Itu akibat apa? Teror juga itu namanya, kejahatan. Yang kemudian Bukan teror itu tuh, lu ada suatu negara yang berdaulat terus lu meneror di dalamnya gitu loh. Itu teror tuh. Yang kedua, Teror itu tindakan, bukan harus seperti yang kau buat. Itu teror, semua orang bisa. Contoh misalnya Ku Klux Klan tuh, dalam nama Yesus membantai orang-orang kulit hitam di Amerika. Gini Kores, saya mau ngomong dulu sama Kores. Yang ditanya Bapak Billy tadi adalah India 8.000 jiwa tercatat sejarah sebagai genosida terbesar. Dalangnya siapa, Kores? Jawab. Mas, genosida terbesar yang itu coba kita buka. Genocide. Biggest genocide ya. Kalau nggak percaya, genosida India. Genocide Ya. in history. Coba kita Iya. lihat biggest genocide in history. Masa bukan Kristen ya? 80.000 jiwa. si Kores ini on. Jadi yang dikatakan Bang Billy itu adalah tentang ajaran. Di Kristen tidak ada ajaran teror. Kalau perilaku yang Ada. kamu katakan penjajah, jangan kamu yang buat Ayo, ajaran Kores. Kristen ada teror, nggak bisa. Lukas 19, Lukas 14, Kisah Para Apostolos 3. Siapa yang tidak mempercayai nabi ini maka harus dibasmi di muka bumi. Banyak perjanjian baru semua gua bawa. Ada itu, kau tuh bohong, dusta, kau hoax kau. Nggak percaya nih, gua bacain ya. Gua bacain Kisah Para Apostolos, kita baca. Itu perumpamaan, Ini kamu yang- nggak ini yang ngerti paling- baca itu, ya? Kamu tuh jangan cuma Gua ngerti, satu-satu gua aja, lebih percaya Pak, mereka sampai daripada tahu. kalian. Nah, di sini Lalu. lihat Kisah Para Apostolos 3:25 ya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, Iya, siapa itu? bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Tuhanmu ada nggak sih? Tuhanmu aja Siapa nih yang dimurusin, akan ada nggak dibasmi? Tuhanmu? Siapa nih nabi yang dibangkitkan Tuhanmu Tuhan untuk pengecut. nih? Sudah, santai-santai. Sabar. Sabar. Ini gua hanya Jadi- membacakan apa yang tertulis. jadi Sudah, begini. Bang Biladian dulu. Bang Billy Ajaran jelasin, kekristenan. sabar. Ajaran kekristenan. Ya udah, ini Bil, satu lagi Bil, tanggung Bil. Enggak, Satu lagi ya Bil, sabar. baru lu jelasin. Tunggu. Lukas 14 Bil. Lalu Tunggu, kata Tuhan tunggu. kepadanya,
Tunggu. Pergilah ke semua Jadi jalan dan begini. lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Tuh. Oh, aduh, paksa. Teroris ini. Nggak ngerti. Parah. Jadi begini teman-teman. Itu perumpamaan perumpamaan di akhir zaman. Aduh. Bukan. Yang perumpamaan itu yang penyaliban itu perumpamaan. Kalau yang Sekarang begini, ajaran kekristenan adalah ajaran kasih, bukan ajaran jihad yang sangat kejam. Makanya terjadi pembunuhan, terjadi terorisme, terjadi pemberontakan itu juga karena ajaran jihad. Ajaran kekristenan tidak ada ajaran jihad, saudara-saudara. Tetapi di dalam ajaran Quraisy ada ajaran jihad. Tidak ada jihad yang mengatakan untuk melakukan sesuatu itu kepada kayak suami melakukan kebaikan pada istri, istri melakukan kebaikan atau menyebarkan agama itu disebut jihad. Tidak ada konteks jihad seperti itu. Mengadi-adi namanya. Jihad itu dalam membunuh, perang. Itu dalam hadis. Jangan kalian rubah-rubah. Tetapi ajaran Yesus Kristus adalah ajaran yang penuh kasih, yang penuh damai, di mana dia mengatakan kasihilah musuh-musuhmu. Dia tidak pernah mengajarkan untuk jihad. Yang melahirkan apa? Pemberontakan dan terorisme serta pembunuhan atas nama Allahu Akbar. Selesai. Ya, terimalah itu Korea. gue ya sekarang tanggapi ya. Supaya cepat. Nah berikutnya, kalau dalam Islam itu jihad itu membela diri, membela negara, orang tua, harta, agama, itu membela diri yang disebut jihad. Nah kalau dalam Kristen memang nggak ada jihad. Karena datanya apa? mana? Tanpa Datanya pipi kiri, mana? kasihlah pipi kanan. Datanya Itu mana? posisinya. Datanya mana? Bahwa jihad itu seperti Lah yang kau berjihad lah, katakan. jihad lu lihat aja jihad Iya. tuh apa coba nih. Kita Iya. akar kata, arti kata Iya. jihad ya. Jihad meaning. Kan gitu. Tinggal diartiin aja jihad apa gitu. Dalilnya mana? Mana? Kok jadi ke definisi sih? Bukan Nah, a definisi. struggle or fight against the enemies gitu, jihad itu gitu loh. Apa? Kalau lu dapat kata jihad artinya membunuh tuh di mana coba? Kalau gua tanya. Melawan penjahat. Jihad itu artinya itu gitu. Jadi gampang kalau di kita. Kalau kalian kan enggak, kalian tuh agamanya agama pemaksaan. Contoh di Lukas 14, paksalah semua orang masuk ke rumahku. Lukas 19, bunuhlah semua orang yang tidak mau aku menjadi rajanya. Kisah para Apostolos 3, semua orang yang menentang akan dibasmi gitu. Perjanjian baru semua itu. Maka dari itu kan kita lihat ketika kekristenan itu tidak ada yang sampai ke satu daerah tanpa kolonialisme, nggak ada sama sekali. Kita cek semua benua, Afrika, Asia, Amerika, kemudian apa lagi, Eropa terutama gitu kan. Nah itu Masa sih jadinya Korea? ini yang terjadi gitu. Bahkan sekarang terorisme dengan nama Kristen itu berebak luas di Afrika Selatan sampai ke tengah. Tidak pernah mengakui. Ada Lord Resistance Army Kalian dan juga ada mengakui. anti Balaka. Mereka ingin Orang yang menciptakan bunuh diri negara itu berdasarkan teroris. Yesus dan Kok hukum jadi kasih. jadi nggak berbobot sih ini? Korek. Hah? Sosialnya kok nggak berbobot sih, Kores? Yang berbobot Bukan itu ini dong. tadi kan Billy aja dengan penuh kasih begitu, masa gua menanggapi dengan begitu boleh? Nggak boleh. Kalia. Bosen Ambil dong. lagi dong Aduh. koinnya Kalia. Kalia ambil koinnya si Kores lagi dong. Nggak Oke, pantas oke. dia dikasih. Ya sangat seperti dia. Nggak asik gitu loh ngedengerinnya kalau nggak berbobot. Ternyata Aduh. dia begini. Gua nggak berbobot gimana? Gua kan bawa dalil, Billy bawa dalil gitu. Kalau Billy kayak gitu juga gua biasa santai. Koinnya Kalia kasih ke saya dong Kores. Koinnya Kalia kasih ke saya. Kamu nggak berbobot. Oke, sabar. Gurunda mau baca dulu. Kenapa nggak berbobot? Tinggal dibantah aja kalau gua salah. Gurunda Bililin 7. Ini Gurunda kamu mau baca etimologi dulu. Etimologi dan asal usul sastra. Istilah jihad berasal dari bahasa Arab jahada yang berarti mengerahkan kekuatan dan usaha menggunakan segala cara untuk menyelesaikan suatu tugas dalam pengertiannya yang diperluas. Itu bisa memerangi musuh-musuh Islam. Ya kan, memerangi musuh-musuh Islam. Nggak mungkin kan memerangi jihad itu memerangi dengan kata-kata. Faktanya Muhammad mau membunuh adalah hal yang biasa dalam Al-Tabari 9 ayat 65. Sudah jelas. Kau jangan mengadi-adi. Iya, itu dia kan. Ada nggak di sana dibilang memerangi pribumi ada nggak? Nih, sejak sekarang hadis di mana? Kan kena di situ jadinya. Kalau Islam memerangi musuh, kalian memerangi pribumi.
Loh, India apa apa kabar apa India? apa yang nyangkut pribumi? Ya lihat itu suku-suku Aztec dan Inca kan punah itu. Suku-suku Kanada punah juga coba. Orang kulit putih semua itu isinya. Loh, Pak, apa sangkut Pak? Jadi begini, Kores, kamu harus buka mindset kamu. Bukan setiap orang yang orang bule itu kau bilang Kristen, yang berjilbab kau bilang orang Arab, orang Islam. Buka pikiran dan mindset kamu. Aduh, parah sekali ini. Makanya dikatakan Intinya bahwa mayoritasnya orang Amerika dan itu tuh harusnya bermata-mata sipit dan berkulit merah, bukan kulit putih. Makanya dikatakan Indonesia ini ber-IQ rendah gara-gara orang seperti kamu. Saya yang kena dampaknya yang pintar. Saya itu IQ. Masa sih coba kita lihat ya 10 lowest education Kalian naikin Pak Sakif deh. Udah deh. Si kalian Kores mah nggak ngaku dia Tuhannya mau keliru. genosia India. Nggak berbobot ini jadinya males. Ya. Kores nggak berani bahas genosia India. Jadi Kores begini, lama-lama kok nggak berbobot. Kalau Belanda menjajah ke Indonesia, harusnya Indonesia itu Kristen dong Jadi semua. kita orang dia nggak datanya cuma kita fitnah doang si Kores kok. Jadi begini teman-teman, kalau Belanda itu membawa agama, tunjukkan satu misionaris daripada orang Belanda. Sebutkan satu gereja yang didirikan oleh orang Belanda. Sebutkan, wahai orang-orang Muslim yang suka bohong. Jangan kalian membawa dengan fitnah. Saya tantang satu orang. Oke. Gereja mana yang dibuat oleh gereja mana yang didirikan yang dibawa oleh orang Islam, orang Belanda? Mana? Jangan bohong-bohonglah. Apakah agama itu bisa berbohong dengan fitnah dan dusta? Saya tanya. Iya, Bang Billy, kita tahan dulu ya. Golongan Kristen yang mana yang dihasilkan oleh orang Belanda? Tunjukkan satu. Oke, selamat sore Pak Syakif. Ustadz dan salam sejahtera. Banyak ustadz sama ulama yang mengatakan bahwa Kristen, tapi tidak terbukti bahwa ada satu orang Belanda mendirikan jemaat Kristen, dan tidak ada gereja juga didirikan oleh orang Belanda. Apakah ini bukan fitnah yang sangat kejam? Apakah Islam menghalalkan kebohongan? Gini, Pak. Kalau masih teriak-teriak, silakan. Pak Syaki ini beda ini, kita dengerin aja lah. Beliau Ustadz Pak Syakif. Silakan Pak Syakif. Oke, terima kasih. Tadi saya dengar masalah jihad, ya? Iya, Pak. Silakan Bapak bantah. Oke. Di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi, di dalam Islam itu untuk jihad yang pertama yang diutamakan adalah berjihad dengan harta benda. Itu terdapat di mana, Pak? Nah, kalau kita orang yang sedang dalam kesulitan, jika kita bersedekah dengan harta benda kita, itu dimasukkan ke dalam jihad. Itu tafsir Bapak. Nilai ibadahnya. Itu tafsir Bapak atau tertulis? Itu memang sudah pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Berarti bukan pengertian daripada hadis dan bukan pengertian yang dijabarkan oleh Nabi. Sorry Pak, selain Al-Quran dan hadis saya tolak. Oleh Nabi. Ya, dijabarkan oleh Nabi itu bahwasanya satu ya wajib ya memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Iya. Contohnya kita di dalam zakat. Betul, itu ada zakat. Diwajibkan juga dalam fitrah. Itu sudah menyebutkan ketentuan dari hadis Rasul. Di mana bahwa melakukan hal itu adalah jihad. Dari mana konsep itu Bapak sinkronkan? Ya, kalau itu kan ayat Al-Quran yang mengatakan. Iya, benar. Saya tidak bantah. Al-Quran mengatakan demikian, saya nggak bantah. Tetapi jika disinkronkan dengan kata jihad, kayaknya tidak sinkron. Di mana itu disinkronkan, Pak? Coba Bapak tunjukkan. Nah, sekarang sampean buka aja lah itu hadis Imam Abu Daud dengan hadis Tirmizi. Iya, Abu Daud berapa? Aduh, saya ini lagi di jalan ini. Nanti gini saja, ke pengertian-pengertian itu nanti akan kita jelaskan ketika saya sampai di rumah. Saya buka kitab. Ya berarti turun dulu lah, ganti yang lain dulu lah.
kalau belum sampai di rumah, Pak. Muslim 19 4321 4223. Kemudian Hadis yang terpisah di mana Muhammad mengangkat bahu atas berita bahwa anak-anak berdosa terbunuh dalam serangan oleh anak buahnya terhadap orang-orang kafir. Tanggapannya mereka termasuk apa? Mereka termasuk mereka, artinya musuh. Ketika anak-anak dibantai, itu tanggapannya. Mereka termasuk mereka. Itu dalam hadis, Pak. Sahih Muslim. Artinya, patut juga dibunuh. Kejam tidak? oh, Hmm, kalau itu kita lihat hadisnya sahih apa bukan? silakan Bapak bilang Sahih Muslim mau tanya sahih atau tidak. Silakan Bapak buka. Saya akan kasih referensinya. Ah, Oke, lanjut dulu. Mm-mm. Oke, itu itu ya agak sulitnya dengan berbicara dengan apologet Kristen, Pak, karena kami pegang data. Jangan ini kita berbicaranya jangan mendiskreditkan pribadi Oh enggak, pengetahuan. ini kan Memang ada keterbatasan. berdasarkan catatan, Pak. Bisa dibuka. Sebenarnya saya tidak menyerang kalau saya tidak diserang. Dan saya paling benci dengan kebohongan. Begitu aja. Betul. Saya paling baik kok, Pak. Sekarang Tapi kalau diserang, kalau Bapak mau berbicara baik, Sekarang begini, Bang. saya tidak akan menyerang juga, Pak. Halo Abang. Sekarang begini Bang, segala sesuatu itu kan berangkat dari kematangan jiwa saja Bang. Kalau kita cepat menangkapnya itu dengan emosi yang nggak bakalan selesai. Jadi kita perbandingan saja, nggak usah kita mengambil celah ini itu. Perbandingan saja. Oke, Saya jadi kemarin enak kok ngobrolnya dengan teman-teman. Oke, Pak. Jadi begini, Pak, saudaraku. Jihad fisabilillah itu tidak ada sangkut paut dengan apa yang Anda katakan tadi. Kecuali di keterangan jihad fisabilillah adalah dengan melakukan kebaikan seperti yang Bapak tadi katakan. Tetapi jika ada kebaikan disangkut pautkan dengan jihad fisabilillah, saya rasa kami tidak terlalu bodoh untuk hal itu, Pak. Kami cerdas loh, orang-orang Kristen ini cerdas, Pak. Jangan ada sesuatu makna yang baik dikaitkan dengan kata jihad fisabilillah. Bagaimana Bang Curut? Paham nggak maksud saya, Bang Curut? Paham. Orientasinya beda, Pak. Saya Iya. paham. Paham. Begini ya, kalau saya pada prinsipnya berusaha memahami apa yang disampaikan teman-teman. Gitu. Itu kan karena keyakinan yang ada pada diri teman-teman. Jadi saya kan tidak akan membantah. Jika diminta perbandingan, maka saya akan dikeluarkan perbandingannya. Kan seperti itu saja. Kalau saya sih fair-fair aja lah, nggak perlu keras-keras urat leher. Iya Bang Billy, Pak Syaki Syahid ini ya dia tidak terlalu ngotot ya dan tidak maksa dan tidak terlalu mempertahankan argumennya. Dia nggak mau berdebat. Kemarin kami sudah ngomong sih sama Bapak ini, kami adem-adem aja. Ya, beda Bapak ini dengan yang lain. Ya, makasih. Oke, lanjut Bang. Oh, jadi ketik aja ini, kamu copy paste, kamu mau dengar hadis yang saya bawa itu banyak loh di internet. Kamu bisa buka itu, ada Ya, coba nanti Bang, Abang keluarkan, Oh. nanti kan saya akan revisi pendapatnya. Itu sudah aku ketik supaya kalian tahu itu. Kenapa ini ku perbanyakan ketik biar nanti semua netizen akan mencari itu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Udah aku ketik banyak-banyak loh. Baca aja hadis itu. Oke. Akan Google akan arahkan ke hadis tersebut.
Masalahnya Pak Curut, mereka selalu mengatakan bahwa Kristen itu di bawah Belanda, baru yang mendapat gaji Islam dari Belanda. Kristen tidak dapat apa-apa, tidak ada yang dibangun Belanda gereja, tidak ada yang ditunjang misionari oleh Belanda. Kok Kristen Ya, dibawa oleh itulah. Belanda? Pembentukan opini, ya, pembentukan opini dalam sejarah ini, ya, untuk hari ini mayoritas bukanlah Kristen, tapi Muslim. Muslim. Indonesia. Itu fakta yang nggak bisa terbantahkan. Mana Jadi, ada Belanda buat penjajahan gereja? Belanda selama 350 tahun untuk menjadikan Indonesia Kristen itu adalah bohong besar. 350 tahun. Berapa generasi? Nggak Kalau ada itu tuh. memang benar, pasti Ya. Indonesia Kristen punya negara. Iya betul. Ya, Betul. jadi faktanya aja. Kita nggak usah Contohnya aja Filipina itu kan bisa aja kayak gitu. Iya, udah jelas. Ini 350 tahun loh. Filipina Berapa generasi? 30 Kalau tahun memang Kristen. 3G, ya, glory, gold, and apa lagi satu? Gospel, Gospel. itu menjadi lambang penjajahan Belanda katanya. Nggak mungkin Indonesia mayoritas Muslim hari ini. Nggak mungkin. Berapa generasi itu 350 tahun? Ini satu kebohongan gitu loh. Iya, dibuat sejarah lagi loh, buat anak cucu kita, bukan main. Ini adalah satu kondisi yang untuk memenangkan politik identitas, bro. Nggak boleh begitu. Yang jujur lah, makanya kita bagaimana Begini, negara teman-teman. maju dengan berdasarkan kebohongan. Iya, mungkin begini ya teman-teman, Pak Syakif, mungkin kita ganti topik ya supaya diskusi ini kelihatan elegan dan terarah sopan santun gitu. Kita ganti topik aja gitu ya. Iya. Kalau saya Teman-teman. bicarakan hanya mendengar sekilas, nggak paham itu masalah itu kan. Yang diperdebatkan apa, yang diperjuangkan apa, saya nggak paham tadi itu. Nah, kalau memang kita Iya, iya. topik ya kita Ya, lihat kita lihat topik saja kali ya. harapan saya jangan seperti itulah kok jadi ribut seperti itu. Kenapa Indonesia satu kok? Enggak, soalnya itu apa selalu kita dituduh seperti itu, Pak. Bahwa Kristen itu datang sebagai penjajah gitu. Iya. Bagaimana Indonesia itu satu bagaimana Indonesia itu satu jika kalian itu menguasai ya oknum-oknum yang menguasai orang Kristen, mengintimidasi orang Kristen itu ya dibiarkan begitu, tidak ditindak tegas langsung. Kita dikondisikan sebagai agama penjajah. Itu persoalan. Itu fitnah kejam itu. Kejam itu untuk menyingkirkan identitas ini. Itu statement dari mana, Bang? Itu banyak lah. Bapak juga jangan terlalu bodoh untuk hal itu gitu. Pak, sudahlah Pak. Janganlah bertakia Pak di depan kami Pak. Anak kecil aja tahu. Aduh Pak. Ya, jadi nggak usah lah kita ini berinnocent. Ya, Kristen itu saja ya teman-teman ya. Kira-kira mungkin ada saran topik apa yang baik kita diskusikan di saat ini ya. Kira-kira dari Pak Syakif, kira-kira bagaimana Pak Syakif? Baik, kalau itu tadi yang dikatakan agama penjajah dan segala macam itu kan hanya segelintir orang, tidak seluruhnya, gitu ya. Justru Jadi, tidak seluruhnya Pak. Ini bahaya ajaran ini, ya. Pandangan ini bahaya. Iya. Kita harus lawan. Ini karena kan kita kan ada beberapa yang menggunakan buku, misalkan, kemudian ada yang menggunakan buku sejarah yang kita tidak tahu awal usul-usulnya. Tapi kalau bagi kita yang sudah paham, kita tidak akan mengatakan hal demikian. Karena agama itu ya bukan untuk menjajah, kan seperti itu awalnya kan kita kan bicara seperti itu. Ada pun statement-statement yang miring, ya itu kan mungkin punya kepentingan pribadi yang mengatasnamakan agama. Jadi kita kan tidak, kita memilah juga. Jadi Kita harus Pak, memilah. oke, jadi Bapak jangan bilang segelintir karena sejarah ini dibawa ke sekolah-sekolah loh Pak. Apa tidak terlalu kejam Islam itu terhadap kekristenan? Saya tanya. Itu kan nanti begini Bang. Oh. Itu kan nanti kan pendesaan Bang. Sudah puluhan tahun loh Pak. Kira-kira ini bukan kemarin. Sudah puluhan tahun loh dikembangkan Pak. Nah,
makanya Bapak bilang bagaimana Bapak mau menceritakan tentang keindahan Islam kalau yang diajarkan isinya kebohongan. Apanya yang indah, Pak? Coba. Nah, Malu nggak Islam Bapak? nanti Bang, Islam yang berbohong itu enggak. Sekarang gini, yang buat sejarah itu siapa dulu, Bang? Loh, semua Ustadz juga ngomong begitu kok, Pak. Apa Bapak mau lepas dari karung? Bukan. Saya ini begini, saya orang pondokan. Di pondokan saya nggak pernah mengatakan hal demikian. Oh, Itu yang lucu. syukur kalau Saya begitu, ketawa. Pak. Luar biasa. Berarti kalau Bapak demikian, Bapak luar biasa. Jadi jangan mengajarkan seperti itu, Pak. Karena Bapak bisa lihat bukti-bukti fakta. Jadi saya nggak terlalu menekan ke Bapak ya. Tetapi orang-orang yang segelintir mengatasnamakan Islam. Pak Billy, tadi Ya makanya saya kaget saja. Karena kan di pondok kami kan ada 13 cabang. Tidak ada mengatakan hal demikian. Makanya saya bisa bantah. Luar biasa, Bapak. Luar Makanya biasa. itu dari tadi udah saya bilang Bapak Syaki ini beda, udah kami Gini, rasakan. Pak Syaki, Pak Syaki, jadi gini, memang tidak semua Muslim mengatakan hal itu, tetapi sebagian orang-orang, terutama nih ya, pendakwah-pendakwah yang nggak jelas mengatakan seperti itu. Ini bahaya dan ini kita harus lawan. Itu Pak, intinya di situ Kita Pak. ganti topik kali ya Pak ya, teman-teman semua ya. Dari tadi saya minta saran, kira-kira Pak Syakib topik apa yang menarik untuk kita diskusikan di sini gitu. Itu tadi Abang Billy ya. Saya cuma meluruskan ya 17 pesantren tempat kami itu tidak ada yang mengatakan bahwa agama Kristen itu penjajah, itu tidak ada. Mantap, bagus, Pak. Berarti paling tidak ada pelopor dari Bapak, pesantren Bapak untuk juga untuk mengajarkan yang lurus, Pak. Karena itu adalah satu fitnah yang kejam. Kan Bapak mempunyai pesantren. Itu yang saya minta untuk Bapak juga ajarkan, untuk apa kita mengajarkan suatu hal kebohongan, fitnah. Itu juga Ya, itu untuk kan Bapak dosa besar ajarkan. itu, dosa besar. Iya. Betul. Oke. Dilanjutkan perjuangan Bapak. Saya harap itu akan menjadi suatu fakta kebenaran buat anak cucu kita nanti ya, Pak. Lanjutkan perjuanganmu, Pak. Saya dukung. Lanjutkan. Iya. Silakan Pak Syakib. Saya rasa saya belum ingin berdiskusi dulu karena ini ada kegiatan, ada Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Besok datang lagi ya Pak. Pribadi minta maaf ya Pak Syakib kalau ada kata-kata yang salah. Maaf Ya, Pak. tidak apa-apa. Namanya Jangan juga sampai- manusia. Pak Syaki udah Mampir, follow Pak. saya belum? Udah follow saya belum? Atau aku follow Pak Syaki deh. Siap. Lagi Pak Syakib. Jadi Pak Syaki ini Pak Billy dia beda Pak. Dia itu baik nadanya itu pun bagus banget. Beliau juga tidak suka menyerang sih. Diskusi Iya. itu yang aja dia. Mana yang Ini kan aliran sini kan yang masalah. Itu Pak. Halo, selamat siang. Sore. Selamat sore Pak Erwin. Ya, selamat sore juga. Ya, saya dari tadi nggak dengerin gitu. Bang Erwin Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Ya, Oh, iya. Bagaimana Bang Erwin? ya saya mau menanggapi tadi ada yang menolak bahwa Kristen itu katanya bukan dari Belanda. Jadi saya pengen penjelasan Kristen itu sebenarnya masuk ke Indonesia itu dari mana gitu kalau bukan dari zaman Belanda. Oke, saya kasih tugas seluruh umat Islam yang ada di Indonesia cari gereja. Medan, Ja- Sulawesi. Oke, saya cari ya, Bang Erwin ya. Ya, Kau ya. suruh umat Islam itu cari gereja yang dibawa oleh orang Belanda. Itu tugasmu. Ya,
Sekarang Nah, tuh Pak. saya bertanya tadi, maksudnya ya, saya bertanya, kalaupun Kristen yang ada di Indonesia itu bukan dari Belanda, itu dari mana sejarahnya gitu? Dari Sudah. Portugis dan Jerman, Kak. Oke, Iya, Jerman Portugis ya betul. yang jelas bukan dari Belanda. Oke? Dari Jerman dan Portugis. Indonesia Jerman dan- Timur oleh Portugis, ya, Sumatera. Ya, Kalau fakta bukti sejarah itu berlawanan dengan bukti, apa kamu akan percaya fakta sejarah itu? enggak. Kamu Ini lihat sekarang, bukti. sekarang kan Sabar, sudah zaman modern. Erwin, Ya. Erwin, kau dengar? Sudah saya katakan tidak ada satu gereja yang misionarisnya itu orang Belanda. Sudah saya katakan tidak ada satu gereja yang dibangun oleh orang Belanda. Kamu mau bawa sejarah yang dibuat oleh orang Islam yang ingin merusak nama Kristen, itu sebagai landasan kamu. Nah, Begitu. sebentar. Sejarah itu kan yang menuliskan orang terdahulu, ya. Iya. Orang yang Islam, orang yang mengalami hal-hal yang terjadi ketika itu, ya. Oke. Faktanya di mana? Jangan Anda menyalahkan orang yang membacanya sekarang, kan seperti itu, ya kan? Iya, faktanya. Dan Anda juga nggak bisa mengatakan bahwa itu sejarah itu nggak benar, sejarah ini nggak benar. Anda Memang juga nggak, bohong. karena Anda juga nggak hidup di Dengerin, zaman dengerin. itu. Oke. Terus Belanda, faktanya Belanda membawa ajaran agama di mana? Silakan diberikan. Dalam Belanda. sejarah. Iya, Ya. ada. Di mana? Belanda itu tahun 1985 itu ada misi 19 berapa? pengkristenan 1885 kalau nggak salah ya. Itu punya misi selain menjajah juga misi Tahun membawa berapa? agama. Tahun berapa? Tahun berapa? 1895. 1885. Harusnya tahu kalau Belanda itu tidak politiknya tidak digabungkan dengan agama. Nih, Erwin, ini dengar dulu nih. berarti- Ini Kompas, Oke. Kompas.com ya. Erwin. Kompas.com Oke, ini kita yang menulis. Ini memang susah kalau bicara dengan manusia yang memang dibawa katak di tempur. Saya bilang bukti, bos, bukti. Kamu jangan dungu. Kayaknya IQ kamu di bawah dengar gorila. dulu, dengar di Pulau Di bawah Jawa gorila. itu banyak peninggal. Kamu baca dong ini sejarah. Oi, kita bicara agama Kristen. Kamu ini memang Iya. betul-betul di bawah gorila, Iya. gorila. Para kau sudah dibilang mana bukti bahwa ada gereja yang dibangun oleh Belanda? Mana Dengar bukti dulu misionaris makanya, orang dengar Belanda? dulu. Di Pulau Para Jawa kau ini. itu banyak peninggalan Belanda itu. Terus sangkut pautnya dengan gereja. Kristen apa? Apa? Iya, kan berarti memang betul bahwa Oi, Belanda oi. itu ya bawa Kristen ke Indonesia. Oi, kamu Nggak Bapak makanya dibilang cerdas dong Bapak. memang Saudara Billy tadi sudah seterang-terangnya sejelas-jelasnya mengatakan bahwa tidak ada Belanda membawa kristenisasi. Kalau bangunan-bangunan yang di Belanda itu wajar lah 350 tahun nggak pernah membangun. On banget ya kan? berarti masjid yang ada di zaman Belanda dibuat oleh Belanda juga. Kamu memang kau ini. Enggak mungkin nggak mungkin orang Belanda mau membangun masjid. Nggak mungkin juga orang Belanda membawa gereja. Lah, Bodoh sekali kau dia ini. kan Kristen, kamu yang bodoh. Dia kan Kristen, jadi wajar dia membangun untuk ibadahnya di Indonesia. Makanya kamu buka otak. Kamu sangat bodoh sekali. Erwin. Kamu salah Bang Erwin. Jadi masalah lah, dengar. Dungu. Belanda itu kan Kristen. Belanda itu Kristen. Kau tahu dari mana dungu? Belanda itu kan Kristen. Dungu. Kamu yang dungu. Kamu kok mau komunikasi ini kok dungu sih? Bunuh bodoh kamu. Bang Erwin, saya dulu gantian dong. Itu kan Belanda itu kan Kristen. Belanda itu Kristen. Jadi wajar kalau dia bangun gereja di Indonesia ini. Oi dungu, kamu jangan lihat bule itu kamu bilang Kristen. Orang pakai jilbab kamu bilang orang Islam, itu kedunguan kamu, kedunguan yang hakiki. Nah, terus IQ sekarang agama orang di Belanda bawah itu gorila. apa? Agama Belanda itu apa? Mereka tidak berurusan dengan agama dungu. Kamu yang dungu Bodoh sekali kau berarti. ini. Kalau nggak Betul urusan ini, agama dasar. ngomong. Kamu bilang mereka bukan Kristen berarti. Belanda itu datang ke Indonesia berdagang. Iya, berdagang sambil menyebarkan agama. Sama juga orang Muslim, sama juga Muslim. Dia berdagang sambil menyebarkan agama. Dengar. Salah, Bang Erwin itu salah. Jadi orang Belanda datang ke Indonesia itu berdagang.
Jadi tidak ada membawa kristenisasi. Kalau kristenisasi, ya semua kita jadi Kristen. Nggak tahu juga ya Bang Erwin ini baca buku yang mana itu, sejarah apa dari mana? Kalau Belanda itu orang Kristen sudah bikin gereja mereka, Dungu. Sudah dibilang kau tetap dungu-dungu kau. Bang Erwin, ya. Erwin, kamu tahu nggak? Gedung Bank BNI di Jakarta dulu itu bekas gereja Armenia, bukan gereja Belanda. Gereja terbesar lalu dialihkan sebagai Bank Indonesia. Itu bangsa Armenia, bangsa Timur Tengah yang mayoritas memang Kristen dan bukan Belanda. Itu ada sejarahnya. Itu gereja Armenia. Itu bukan gereja Belanda. Makanya baca sejarah yang benar. Gini ya, Armenia bukan gereja Belanda. Belanda diganti fungsikan menjadi gedung Bank Indonesia. Sejarah baca. Belanda di Indonesia itu selama 350 tahun, 3,5 abad. Kalau Belanda itu dengan membawa misi Injil, ya, maka Indonesia niscaya menjadi umat utamanya adalah Kristen. Ya, faktanya kan enggak seperti itu. Dulu Indonesia ini Hindu, ya. Kalau misalkan Belanda itu membawa ajaran agama, mengkristenisasi Indonesia, waduh, 3-4 generasi itu nggak mungkin nggak menjadi orang Kristen, penduduk mayoritasnya. Pasti faktanya justru kan Muslim. Gitu loh. Kalau kita baca sejarah kalau kita baca sejarah, itu Muslim pun berdagang ke Indonesia ini, dia membawa agama itu ya, sama juga seperti penjajah itu, sama dia membawa, dan dia membangun gereja, wajar dia membangun gereja karena dia untuk ibadah mereka, gitu loh. Tapi kan persepsi Bang Erwin itu menyangkut gereja Armenia bukan gereja Belanda. Ngerti nggak gereja Armenia itu apa? Gereja ini kan zaman segala canggih nih. Tinggal ibu ketik aja tuh, di mana sejarah? Di mana itu? Bertuhankan ke Google aja lah, lebih pintar Google loh. Di mana tempatnya itu? Yang gereja-gereja peninggalan sejarah di Jawa Tengah kan banyak. Oke. Kita buka data dulu, Iya, cari di sejarah. Oke. Erwin, menurut kamu Belanda itu membawa agama tahun berapa? 18? Iya, 85 kalau nggak salah. 85. Gereja tertua di Indonesia tahun berapa? Kau sebutkan dulu gereja tertua di Indonesia supaya otak kamu terbuka, cerdas. Gereja tertua? Iya. Wah, nggak tahu saya gereja tertua. Makanya kalian jangan suka fitnah orang Kristen. Itu gereja Belenduk di Semarang tahun 1753. Itu gereja 1808 itu ada gereja. 1808. 17. Gereja Belanda itu. Gereja Belanda de Hollands. Gereja 1753 itu gereja Belenduk. Nah, jadi tahun tidak 1753 Semarang. Jadi tidak nggak bisa dipungkirin kan bahwa zaman Belanda itu Kristen itu sudah ada dan menyebarkan zaman Belanda Islam tidak ada. Sebelum jadi datang, kenapa tadi ngelak? Sebelum Belanda datang sudah ada Kristen. Kenapa tadi ngelak gitu loh? Kalau sebelum Belanda logikanya ya. Tadi kenapa bilang bahwa nggak ada gereja buatan Belanda? Tadi kenapa bilang gitu? Padahal ada. Dengerin. Gereja bukan salah satu bukti bahwa Belanda menyebarkan agama Kristen. Sekalipun dia orang Kristen, tetapi dia tidak menyebarkan agama Kristen. Ingat ya. Faktanya Muslim pun, Islam pun datang ke Indonesia menyebarkan agama pula. Itu yang terjadi justru. Faktanya, Indonesia mayoritas Islam. Di kampung-kampung, surau-surau, masjid-masjid itu terbangun semua berapa banyak. Ya, tapi kita menyebarnya dengan damai dong. Bukan soal damai, tapi masalahnya apa? Islamisasi di Indonesia terjadi. Bukan kristenisasi gitu loh.
Makanya Erwin. tuduhan kristenisasi oleh orang Belanda itu salah total. Faktanya Islamisasi yang terjadi. Erwin. Kalau salah total kalian hapus dah sejarahnya kalau kalian bilang salah. Gereja itu di zaman Belanda sudah dibangun, bukan berarti Belanda yang bangun. Kau ini sekarang kamu setuju kalau saya bilang masjid dibangun oleh Belanda karena ada di zaman Belanda? Setuju nggak kau? Berarti Belanda Islam dong? Nggak mungkin dia, karena dia nggak mungkin dia mau bangun lah. Kau itu Erwin, nggak mungkin dia mau bangun, Bah. Nggak mungkin dia mau bangun, Bah. Erwin, orang bertentangan dengan akidah mereka, mana dia mau bangun? Yang benar saja. Kenapa Ahok bangun masjid? Bapak pernah gubernur bangun masjid? Satu pun gereja nggak dibangunnya. Pakai uang siapa? Bangunnya pakai uang siapa? Nah, kan pembangun ini Pak, bukan masalah pakai uang siapa. Gimana sih? Kenapa sih kalian ini? Ahok kan berdatangan doang. Kenapa sih kalian tidak ada rasa berdosa menyebarkan kebohongan demi agama? Nggak ada rasa dosanya. Aku lihat ngeri kalian ini, ajaran kalian ini ngeri. Dosa dari mana? Kita ngikutin sejarah. Kalian hidup nggak pada zaman itu? Kalian memungkiri sejarah itu berarti kalian itu bukan orang Indonesia. Kalian tuh tahu nggak? Kalian pengkhianat Indonesia, paham? Bang Erwin, mana itu kan bahwa Kristen hanya masuk lewat Belanda. Sejarah makanya sejarah dibikin. Saya coba kau Erwin, kalau kau memang orang Indonesia, sebutkan arti Indonesia. Coba. Hoax saja lu. Coba kau jelaskan arti Indonesia. Mengaku merasa pribumi kau. Mana lebih Indonesia kita berdua? Kau atau saya? Kau jelaskan arti Indonesia. Kau di sini panggil, jelasin arti Indonesia. Kau itu pengkhianat bangsa kalian ini. Pengkhianat bangsa. Makanya Erwin kalau ngomong kan harus pelan-pelan dipikir. Lah ini ngomongnya susah. Kamu ngeyel. Fakta-fakta sejarah sudah membuktikan apa perkataan Bang Billy itu benar. Kamu mau menyamakan sejarah yang mana? Kenapa kalian itu tidak mengakui sejarah? Emang kalian hidup di zaman itu? Coba. Bang Erwin yang terhormat, Bang Erwin yang terhormat, saudaraku. Sudahlah, saya capek juga bertengkar lama-lama. Ya sama, saya juga capek. Iyalah, kita belajarlah fakta jujur lah. Aku capek juga lama-lama. Sebenarnya gini, diskusi memang nggak nyambung karena apa yang Bang Erwin sampaikan tadi itu. Kita juga pahami posisi Bang Erwin. Bang Erwin ini ada posisi di keislaman. Nanti kalau dia mau berkata jujur, nanti itu sama juga melawan pemahaman golongan mereka. Kita pahami lah kalau dia itu tetap membela mereka. Iya Bang Erwin, nggak apa-apa Bang Erwin. Saya juga paham dengan situasi Anda yang memang harus membela kesalahan. Ya saya paham. Enggak. Saya enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Enggak. Saya tuh saya pakai logika aja, maksudnya kan logika aja. Kalian tuh pertama ya, kalian harus menghormati pendahulu kalian itu, ya. Apa lagi? Siapa yang nggak menghormati? Nah, itu ya penjajah itu, yang Belanda yang bawa Kristen ke Indonesia itu kalian harus hormati. Ini lagi hoax bahwa mereka, dengar dulu, bahwa mereka itu berjasa sehingga masuk Apa yang berjasa? Apalagi yang menentang bahwa pendahulu itu bukan berjasa siapa, Erwin? Nah iya, makanya kalian akui bahwa mereka itu berjasa membawa agama Kristus ke Indonesia. Itu jangan kalian ingkari itu, jangan kalian ingkari. Berjasa memperbanyak Islam di Indonesia. Sudah ada Kristen, Erwin. Sudah gini loh teman-teman. Gini loh, saya mohon banget sama kita ya, narasumber saya. Coba kita bicara tuh satu-satu, jangan tumpang tindih gitu. Supaya di bawah juga bisa mendengar dengan jelas, dengan baik gitu. Kalau tumpang tindih tuh kita juga bingung yang mau dengar kita mau dengar siapa gitu. Ya? Begitu ya kira-kira ya. Saya pun sendiri. Siap.
Mau dengar siapa sih? Kita bingung. Minta maaf ya. Kalau ibu ngomong, ibu mute dulu semua, baru ibu ngomong, nanti baru ayo ngomong kayak gitu. Kayak tadi ibu buat kayak gitu. Ayo Bu, silakan Bu. Iya, jadi kesadaran kita sendiri lah gitu. Kira-kira siapa yang mau ngomong ya, yang lain mute gitu. Biar kasih dulu lah ngomong teman kita satu, baru nanti kita mau tambahin silakan. Tapi kalau tamu kita bicara langsung semua bicara kan kita juga bingung yang mana mau didengar ya. Itu minta maaf ya. Supaya diskusi ini terlaksana dengan baik gitu. Jelas. Sebentar. Ya, saya naik di koma lain. Oke, Kak. Ku bikin sakit hati mereka ini. Ku tanya-tanya Bang Curut biar mereka kebingungan. Mereka melawan saya. Mereka tanya-tanya, ku tanya-tanya, ku balas dendam nanti. Ku tanya-tanya bikin mereka bingung. Halo, semangat sore semua. Salam kenal yang lain. Mana gambarmu, Bro? Semangat sore. Halo. Saya sedikit mau menanggapi itu ucapan Bang Billy tadi yang mengatakan tuh mana ada apa tadi itu pertanyaannya tuh yang membawa gereja ke Indonesia gitu ya. Coba diulang pertanyaannya. Siapa misionaris ya? Misionaris orang Belanda yang mengajarkan kekristenan. Bukan begitu pertanyaannya tadi yang saya dengar itu siapa yang misionaris yang membawa gereja ke sini? Mana ada yang bawa gereja Bang Billy? Berat Bang Billy. Oh gitu doang. Oh iya udah. Mana gambar? Jawab ya. Oke ya, selesai ya. Selesai ya. Selesai ya. Sekarang gantian. Gitu. Enggak, sekarang gantian. Ini yang dengan singkat bla 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 ini yang nambahin siapa? Modal imani aja. Ya udah, kan lu bertanya, kita jawab. Sekarang gantian. Kan lu bertanya, gue jawab. Sekarang gantian. Ini pertanyaan gue lu lewat yang dengan singkat dan bla bla bla. Ini yang nambahin siapa, coy? Silakan dijawab, coy. Gua kasih waktu 39 miliar tahun untuk jawab ini. Lu kan modal imani aja. Kayak gimana mau diskusi? Ya udah, itu kan kami. Sekarang kamu kan nggak imani aja. Kamu Bang, Pak Levi ini nggak bisa diajak diskusi sama mau kumaki kamu ya. Pak Levi. Udah. Kamu dengan saya, sebentar Bang. Jangan. Ini giliran saya ini. Oke Pak Levi. Silakan. Kan kirim permintaan, sudah saya kasih naik. Nah, kamu bertanya, udah dijawab. Nah, sekarang giliran kami bertanya. Kamu menjawabnya apa? Kamu birimu atau tidak? Nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Malah framing. Lah, kok malah nih gue jelasin ya. Ya kamu framing tadi di mute lah. Udah penyembah manusia diam dulu. Gue mau kasih kuliah nih. Ded, gue mau kasih kuliah, Ded. Suruh diam dulu, Ded. Suruh diam dulu nih bentar Bang Reski. manusia tadi. 30 detik. Kita nggak imani Bible kamu. Sementara yang ditanya ini Bible kau. Kau yang harus menjawab. Lah kan kalian ya sama aja gue menjelaskan kalian cuma imani aja kayak gimana. Ya udah jawabannya sudah engkau terima, sekarang kau jawab pertanyaannya dari Bang Reski. Kalau kalian mau imani aja kan susah.
yang kau mau jelaskan. Kau kan ditanya. Dalam Islam belum meninggal. Jadi dia tuh ingin apa ya? Ingin melihat surga katanya. Tiba-tiba dia kerasan. Seratus. Harus ingat-ingat kembali nih, karena ini orang kecil banget suaranya. Kurang gede suaranya, Kira yang gede suaranya. Aduh, bagaimana ya? Sebentar ya. Tadi gede. Tadi bagus, sekarang jadi enggak. Kelepas kali itunya. Jadi berarti kan memang Buddha kan udah masuk level marifat kan ya, Bang siapa Randy ya? Iya. Kalau Buddha. Ya, udah lebih tinggi levelnya kalau Buddha. Halo. Ya, dengar suara. Ya udah jelas. Lebih fokusnya ke dalam mandiri gitu. Jadi maksudnya gini. Jadi Buddha itu ya. Gini, ya, jadi Buddha itu dia adalah seorang pangeran, oke? Ketika dia dilahirkan, dia sudah diramalkan karena dia itu keturunan raja. Rajanya itu mengumpulkan peramal, ada 100 lebih itu peramal. Jadi semua mengatakan sama bahwa anak ini bukan anak biasa, dia akan menjadi seorang Buddha. Udah diramalkan seperti itu. Dia akan menjadi raja di atas raja. Aduh, tak dulu dong, Dek. Gimana? Enggak, itu lagi ngomong ke adiknya, ke anak. Jadi dia akan menjadi raja di atas segala raja, diramalkan semua orang gitu. Terus? Dia akan akhirnya menjadi Buddha. Lalu rajanya akan takut. menjadi Buddha. Rajanya takut kan, menghalangi karena dia kan melanjutkan kerajaan. Karena dia satu-satunya anak. Lalu rajanya itu berpikir, karena peramal itu kan ada dijelaskan, dia kalau nanti udah dewasa, jangan sampai dia ini melihat orang tua, orang mati, orang sakit, atau seorang petapa. Karena kalau itu terpenuhi, dia jadi Buddha, nggak bisa hindar. Lalu orang tuanya takut, rajanya takut. Jadi di istana itu ditiadakan yang namanya orang tua. Semua yang cantik-cantik, semua yang bagus-bagus, orang-orang sakit tidak boleh ada. Nah, sampai dia itu remaja, dia itu penasaran, ingin keluar dari istana. Jadi dia sama Nanda, ada sepupunya, keluar dari istana. Dan benar terjadi, dia tuh melihat orang tua yang sudah renta sampai membungkuk, kulitnya udah berkerut. Dia kebingungan, ini masih manusia. Ini masih manusia. Iya, ini manusia. Kenapa dia begitu? Ya karena dia udah tua. Jadi kenapa tua? Karena memang udah tua.
Semua orang akan mengalami hal yang sama. Jadi kamu, saya, semua akan mengalami seperti dia. Iya. Nah, dia terguncang. Ternyata kehidupan seperti ini. Lalu dia ketemu lagi orang mati. Kenapa itu? Dia udah wafat, udah mati. Jadi semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Makin terguncang. Nah, baru dia ingin mencari jawabannya, mencari obatnya. Apa obat dari kematian ini? Baru ketemu petapa, baru dia tuh merasa dapat pencerahan sedikit dari petapa itu. Dijelaskan panjang lebar. Ya sudah, dia kembali ke istana. menjadi kegalauan hatinya sendiri bahwa kehidupan ini ternyata begitu. Jadi saya walaupun sebagai anak raja semua terpenuhi, tapi hidup ini tidak abadi. Saya ingin mencari obatnya. Itu ternyata anaknya pun lahir ya, anaknya lahir dia sudah pahami. Dia tidak merasakan orang biasa yang anaknya lahir dia itu bergembira, merayakan dan macam-macam. Justru kata-kata yang keluar dari mulutnya, ikatan telah terlahir, belenggu sudah terlahir. Makanya anaknya disebut dinamakan Rahula, artinya belenggu. Lalu dia pun meninggalkan istana, meninggalkan semua kemewahan kekuasaan. Dia ingin mencari obatnya. Dia menjadi seorang petapa. Dan dia berburu dari satu guru ke satu guru yang lain selama 6 tahun. Tidak mendapatkan apa-apa sampai dia itu hampir meninggal. Tapi pada akhirnya dia mencapai pencerahan sempurna dengan caranya sendiri. Dia menemukan caranya sendiri, yaitu jalan tengah. Setelah dia mencapai, baru dia menerima mantul. Dan dia semua pengetahuan dia itu dapatkan dari pencerahan. Baru dia ajarkan semua. Sebenarnya kehidupan ini begini. Jadi jalan yang perlu dipenuhi begini, jalan keluarnya seperti ini. Dia jelaskan semua karena maha pengetahuan jadinya. Jadi sempurna. Kira-kira seperti itulah jalan ceritanya. Ya, jadi Siddhartha, ya, terima kasih. Siddhartha itulah yang jadi Buddha gitu maksudnya. Ya, Siddhartha itu pangeran itu jadi Buddha. Dia tidak memilih melanjutkan kerajaan. Dia mencapai Buddha akhirnya. Sebenarnya muridnya bertambah banyak, dan jadilah satu ajaran. Sebenarnya semua orang juga bisa jadi Buddha, Bang Andreu. Sebenarnya semua kalau orang meditasi ya. Ya, semua orang juga bisa jadi Buddha. Jadi Buddha itu artinya orang yang sudah mendapatkan pencerahan sempurna, makanya disebut Buddha. Jadi siapapun bisa jadi Buddha gitu loh. Oh, itu tadi yang dibilang level marifat itu. Ya. Loh, aku kira tuh nama Buddha tuh, Buddha Gautama. Kalau Gautama itu memang nama. Gautama itu nama. Kalau Buddha bukan. Oh, Gautamanya nama, Buddhanya bukan. Oh ya. Gitu. Oke. Karena Buddha gelar ya, kan gelar. Banyak, Bang. Buddha itu kan banyak, Bang. Betul. Oh. Gitu. Oke. Halo Bang Khalil, selamat datang Bang Khalil. Jason dia, Jason. Habis ngapain Jason baru kesini lau? Gak kedengeran, gak ada sinyalnya itu. Belum connect masalah sinyalnya. Ini terus apa sih yang clash sama Hindunya tuh apa gitu? Karena aku zamannya dulu ya. Biasanya Islam dengan Kristen di zaman Kaskus Yahudi tuh belum terlalu nggak nongol lah, Yahudi tuh nggak ada nongol. Yang Hindu tuh sama Buddha gitu dialognya tuh gitu, clashnya tuh kenceng banget. Nah itu tuh apa yang didialogkan itu? Mereka penjelasannya lebih luas, pengetahuannya luas sekali, tapi terpecah-pecah. Dan ketika itu yang menonjol kan pengkastaannya itu loh, satu ya, pengkastaan. Oh, iya. Udah level-level manusia, jadi pembelahan gitu. Udah salah artikan, padahal kasta itu pembelahan hanya menyebutkan warna dalam tatanan sosial.
ada begini, ada begitu, gitu, menjelaskan saja. Tapi nggak ada pembelahan level-level derajatnya itu kan tidak. Nah, terjadilah pengkastaan. Buddha menolak yang namanya kasta-kasta. Makanya kitab-kitabnya itu kan menggunakan bahasa Pali, bukan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu tempat yang terhormat. Pali itu masyarakat bawah gitu. Dia menggunakan bahasa Pali. Ini adalah untuk semua ajaran. Itu pengkastaan satu. Kedua, tentang reinkarnasi itu, hukum karma di Hindu ketika itu tidak begitu ditekankan, kabur-kabur dia, nggak ada penegasannya. Jadi Buddha menegaskan hukum karma ini seperti ini konkretnya. Yang ketiga mungkin vegetarian, ditekankan kembali bahwa jalan yang benar ini tidak boleh menggunakan hewan, memakan hewan itu tidak boleh, karena kita ingin lepas. Memakan hewan itu artinya kita menyerap energi binatang itu yang lebih rendah dari manusia. Kita mau naik ke atas, kamu tidak akan berhasil. Saya menjanjikan satu kehidupan kamu akan mencapai Buddha, tapi dengan jalanku, dengan cara yang saya jelaskan ke kamu. Kira-kira begitu. Dan mitologi-mitologi itu banyak dihilangkan. Lalu kan agama Buddha ini kan berkembang. Nah, lalu diklaim, ada prosesnya diklaim sama orang Hindu bahwa Buddha ini adalah reinkarnasi dari Dewa Wisnu yang ke-8 katanya. Ya orang Buddha ya tidak suka diklaim-klaim begitu. Awatara ke-8 berarti ya? Iya. Iya, diklaim seperti itu. Orang Buddha ya dia lahir sendiri. Oh. Jadi kira-kira seperti kalau memang makanya dia nggak peduli kan tentang apa-apa, dia hanya fokusnya ke dalam meditasi. Jadi yang begitu luas, ajaran Hindu memang luas sekali, dalam dia, bagus dia. Cuman banyak. Terus kalau botak maksudnya apa? Karena ketika itu rambut adalah mahkota, itu adalah kehormatan. Jadi kita ingin disingkirkan kehormatan-kehormatan itu, karena itu kemelekatan juga kan. Orang merasa bangga kalau itu rambut itu mahkota, dianggap mahkota. Orang itu rawat itu orang-orang Hindu. Dalam. Jadi nggak ada itu yang namanya, kita harus mengikiskan, kan ini tanpa diri. Diri kamu itu sendiri tidak ada. Jangan fokus pada yang keduniawian lagi. Apa yang menjadi kebanggaan kamu itu dipotong habis semua. Berarti harus disunat habis. Sunat habis Bang Gendel. Harus disunat habis. Nah itu kalau kebanggaan, kalau misalnya ada yang bangga dengan misalnya dengan kelaminnya gimana tuh? Maaf ya, dengan itunya. Kan di dalam 5 sila itu sudah ada dilarang berzina. Itu 5 sila. Nah itu gimana tuh, potong kan juga nggak? Enggak lah, kita memang nggak membahas tentang sunat-sunatan, enggak membahas. Bukan, maksudnya kan kalau rambut dianggap sebagai kebanggaan yang melekat itu dipotong. Kalau misalnya yang itu? Enggak lah, enggak pernah dengar. Oh enggak ya, kalau itu enggak ya, enggak. Karena itu bisa disembunyikan mungkin ya, karena bisa disembunyikan jadi aman. Karena nggak kelihatan. Iya, pokoknya hidup sederhana, hidup menyepi, hidup meditasi. Kekayaannya biksu itu hanya mangkok. Jadi mangkok itu untuk minta makanan. Iya. Betul. Kekayaan. Oh iya, kan sering ada gitu juga ya, sering mangkok itu. Itu gimana maknanya? Biksu itu tidak punya apa-apa, dia hanya punya jubah dan mangkok itu untuk makanan saja. Hanya itu kekayaannya. Oh jadi balas kasih dari orang gitu, misalnya dia nggak perlu cari uang gitu. Iya, dia fokus ke spiritual saja. Kayak gitu ya. Jadi jubahnya itu juga dari orang mati sebenarnya. Ya udah dia dakwah gitu kan, berdoa gitu kan, memberkati orang, terus dapat itu seenggaknya dapat sedekah dari orang gitu kan. Iya. Gitu ya, begitu ya Bang. Dia meminta makanan dari rumah-rumah, tapi cuma satu kali lah. Iya.
Satu hari cuma makan satu kali biksu itu. Oh gitu ya. Satu hari cuma makan satu kali. Iya. Satu kali makan ya? Iya. Sebanyak apa tuh makannya tuh? Sebanyak yang dikasih. Dia kan minta-minta, ngemis-ngemis makanan. Lebih banyak minumnya daripada makan. Kalau biksu itu lebih banyak minum. Kenapa nggak boleh makan lebih dari satu kali? Prinsip mungkin, prinsip. Ini masalah spiritual ya. Kenapa umat Islam juga ada puasanya? Ini masalah spiritual. Oh, kalau Islam sih ada perintahnya soalnya. Kalau kalian satu kali itu iya, apa? Maknanya apa? Ada penjelasannya. Ada penjelasannya, tapi saya lupa penjelasannya seperti apa, detailnya. Oh, ada tapi ya. Lupa saya. Ada penjelasannya seperti apa. Kalau misalnya dengan teknologi itu biksu boleh menggunakan. Nah, nilai-nilai ajaran awal kan sudah bergeser saat ini. Karena kita harus logika juga, zaman itu dan zaman sekarang sudah beda. Jadi kita sesuaikan, biksu juga menggunakan teknologi kok sekarang. Iya dong. Oh. Biksu pasti pakai lah, pakai handphone, pakai biksu juga banyak yang pakai handphone. Tapi kan itu biksu. Tapi kan itu biksu. Kalau Bang Vira itu sebagai apa ya? Umat ya. Itu seperti apa? Ininya apa namanya? Ibadah ritualnya itu apa yang ikut sama seperti biksu? Tidak, untuk umat Buddha yang biasa justru mereka baca-baca parita, mengingat ajaran Buddha, reinkarnasi. Terus mereka beramal. Karena tingkatannya alam itu banyak kan. Ada 31 alam. Yang di atas manusia yang namanya surga ke atas itu ada 26 alam, di bawah manusia ada 16. Lalu surga itu juga bukan tujuan kita. Untuk mendapatkan surga saja itu gampang, kita beramal saja. Puncak pencapaian itu adalah nibbana. Nibbana adalah kekosongan. Ada konsep anatta. Anatta itu artinya kosong. Kekosongan itu puncaknya. Jadi di atas alam manusia ada tingkat-tingkat dewa kan, dewata. Mereka masih ada kelamin, gender, ada gender bukan kelamin. Saya nggak sebut kelamin, gender. Ada pria, ada wanita. Nah itu yang rendah. Terus ada yang makin tinggi, terbagi 3 kelompok: kamarupa, kamaloka, rupa loka, dan arupa loka. 3 kelompok. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tawatimsa, ada tusita, ada macam-macamnya lah misalnya. Nah, alam dewata, alam surga, di atas lagi alam Brahma. Dan alam Brahma juga ada di atas alam Brahma itu juga ada yang rupa dan arupa, yang punya rupa dan tidak punya rupa lagi. Jadi kalau dikelompokkan tingkatannya itu ada 5 jana kan. 1, 2, 3. 3 yang 3 ini kama datu, rupa datu, arupa datu, 3 kelompok ini masih terikat pada reinkarnasi. Di atas ini baru lolos tingkat bodhisattva atau arahat. Ini tingkat 4. Tingkat 4 tanpa udah lolos lah, tidak pengaruh lagi, tapi belum mencapai Tathagata ataupun Samyasambodhi ataupun Buddha.
Buddha yang di tingkat 5. Jadi asal kita lewat tingkat 3 itu udah lolos. Kalau tidak, kita masih di dalam hukum reinkarnasi itu. Makanya disebut surga itu tidak abadi ya, seperti itu. Nanti kembali lagi menjadi manusia atau jadi hewan atau seperti itu. Denanya. Nah, dena ini nanti dilukiskan. Nah, inilah disebut yantra. Yantra. Jadi ada mantra, yantra, tantra. Nah, kata mantra itu sebenarnya punya nilai sakral. Orang sekarang kan begitu kita sebut mantra itu kan udah klinik kan, dukun-dukunan lah. Padahal makna itu dinegatifkan, distigma negatifkan. Mantra itu artinya artinya pikiran. Tra itu artinya pelepasan. Jadi kalau digabungkan, mantra itu kira-kira adalah satu kegiatan memfokuskan pikiran kita menuju pelepasan. Kira-kira seperti itu mantra. Pelepasan itu apa? Pelepasan itu ya artinya kita melampaui hukum karma ini. Kan kita terjebak dalam hukum karma ini seperti labirin ini. Terjebak dalam hukum karma. Semua yang mencapai kebudaan lah. Tugas kita adalah melampaui hukum ini, jangan sampai terlahir lagi gitu. Nah, orang Hindu namanya moksha. Kalau Buddha namanya nibbana atau nirwana. Nibbana. Buddha itu orang yang mencapai pencerahan, udah mencapai nibbana dia. Nirwana. Ya. Nibbana nirwana sama, Jadi, beda. Sebenarnya dengan ajaran sama. Apa? Nibbana sama nirwana sama atau beda? Kemarin saya sebut sama, tapi ada yang bilang beda. Aku pun bingung. Katanya nirwana itu sebenarnya yang ngomong beda siapa? Dari Buddha juga? Lain. Enggak, teman di Jum ini kemarin. Enggak, seiman enggak yang ngomong bedanya? Orang free thinker juga sih enggak. Karena pengetahuannya entahlah, itu nggak masalah lah. Yang penting kan penjelasan itu kan nggak mengubah apapun. Terus Vira ini inkarnasi yang keberapa dari semenjak penciptaan? Sama. Cuman tidak ada batas, bisa bermiliaran-miliaran kali sudah. Energi kita ini sudah setua. Ya, triliunan bisa. Sudah berapa keluarga dilewatin tuh kalau kayak gitu tuh? Makanya kan ada salah satu penjelasan dari Buddha, kenapa tidak boleh memakan hewan. Karena dia melihat apa yang mereka makan, hewan yang mereka makan, tidak ada yang bukan orang tuanya sendiri, katanya. Artinya semua kemungkinan ada. Hewan yang kita makan itu bisa orang tua kita pernah menjadi orang tua kita di masa lalu. Waduh. Udah berapa orang tua dilewatin tuh? Vira ini dari semenjak penciptaan orang tuanya udah ada berapa? Enggak, jangan tanya itu, karena reinkarnasi itu kan kita kan menceritakan konsepnya, mungkin nggak usah ditanya detail gitu. Emang aku sudah Buddha apa? Iya, enggak, takutnya ada kemungkinan nggak yang dulunya jadi orang tua dari sang anak di kehidupan berikutnya si orang tua ini menjadi anak dari si orang tua gitu. Ada kemungkinan gitu nggak, kebalik gitu? Semua kemungkinan ada. Kita nonton saja kira-kira apa ya? Tupak Koi itu mungkin ya mungkin ya kira-kira begitu juga. Ya ini apa sih, waktu itu juga aku sempat ngulik konsep Hindu dan Buddha terutama mengenai reinkarnasi ini ya. Jadi itu apa yang bikin berat tuh di situ gitu. Karena aku posisinya sangat sayang keluarga gitu loh. Kalau misalnya konsep keluarga ini terombak sedemikian rupa jadinya aduh. Itu kalau kita pernah memakan hewan dalam arti
kemungkinan itu kan semua ada, kan tidak harus seperti itu. Tapi karena saking banyaknya jumlah reinkarnasi yang kita lewati, semua yang kita makan itu pernah menjadi orang tua kita atau keluarga kita. Artinya tidak. Iya betul. terbatas. Nanti ketika di apa namanya Atman ya? Namanya Atman ya. Surganya tuh apa namanya? Atman. Enggak, nirwana kan, nibbana. Oh nanti ketika di Nibbana itu posisinya kan jadinya nggak ketemu dengan keluarga gitu, nggak ada tuh konsep keluarga di sana kan? Kenapa lagi kita menyelamatkan diri? Begitu banyak, siapapun bisa jadi Anda adalah orang tua saya di kehidupan lalu. Who know? Nggak, maksud aku tuh begini, pas aku pelajari itu kan, ini aku curhat sedikit ya. Jadi pas mempelajari keselamatannya, bahasanya keselamatan aja, tapi enggak sih waktu zaman dulu tuh apa? Nanti tuh di kehidupan setelah kematian tuh akan ada apa gitu. Kan dulu tuh aku tuh orangnya takut ini ya, takut apa kehilangan segala yang dicintai gitu, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya cari-carilah gimana nih solusinya nih di kehidupan setelah kematian ada apa? Pelajarilah. Yahudi waktu itu belum nemu, jadi ya itu Protestan, Katolik, Hindu, Buddha mempelajari. Nah, ketika sampai di Hindu Buddha ini, Iya, aku menjelaskan dari sisi buku saja ya. Jadi apa-apa semua dari kata buku. Bahwa orang yang mengapa Buddha menyuruh orang-orang ikut meninggalkan keluarga untuk menjadi biku. Bahwa ini adalah jalan keselamatan. Dan apakah dengan meninggalkan keluarga mereka tidak mencintai keluarga? Ternyata jawaban Buddha, begitu kamu itu mencapai pencerahan, keluarga kamu yang berkaitan dengan darah dengan kamu itu ya sekitar kekuatannya ya sampai 7 generasi itu akan ikut terangkat karena jasa kamu ikut terangkat mencapai pencerahan itu terpengaruh. 7 generasi. Oke, generasi yang mana? Generasi ke atas, entah orang tuanya. Bukan, maksudnya gini, aku perjelas lagi. Generasi di inkarnasi yang keberapa yang terangkat? Terangkat Coba, itu maksudnya Kores, juga tidak Kores, ini kata temanmu ini kayak konsep hotel nih. Bukan posisinya bukan di situnya Aki, samanya itu bukan di situ. Posisinya begini, setelah keselamatannya itu, karena kalau nggak salah benerin ya Vira ya, kalau yang Kristen kan kita udah tahu ya, nanti itu di surganya pasti bersukacita bernyanyi gitu kan, isinya begitu. Kalau di sana tuh menyatu menjadi partikel Tuhannya itu sendiri gitu nggak? Bisa kembali ke sumber energi. Karena di agama Buddha memang dia tidak begitu menjelaskan tentang Tuhan kan. Kata Tuhan tidak ada muncul, bahkan menolak. Tapi di lain sisi dia ada menyebut ati ajatang, abutang, akatang, asam katang. Artinya ada sesuatu yang tidak terlahirkan, tidak menjelma, tidak dilahirkan, dan tidak terkondisi. Jadi bisa arti itu adalah sang sumber energi. Jadi kita menyatu pada energi itu. Nah itu di situ. Jadi di situ titik finalnya tuh yang buat gua tuh jadinya, buat gua pribadi ini no offense. Kalau misalnya menyatu kembali dengan Tuhan, lalu ya kita nggak sadar dong, kesadaran kita hilang dong jadinya kan. Ya, jadi kita nggak tahu histori kita bagaimana, dan kita nggak tahu background kita itu apa gitu, dan kita ya nggak ya anggaplah manusia, kemudian ada satu sel, nah satu sel itu tuh adalah kita yang kemudian menjadi manusia ini, yang menjadi bagian dari manusia tersebut gitu. Jadi kita kan nggak punya kesadaran sama sekali jadinya gitu. Disitulah titik finalnya. Oh nggak bisa gue kalau ini gue bilang tuh gitu. Justru harus sadar loh menurutku.
justru harus sadar. Itu sumber kesadaran. Ketika contohnya begini, ketika Buddha itu awalnya sebelum mencapai pencerahan, dia hanya seorang biasa. Dia hanya anak seorang raja, tidak tahu apa-apa tentang kehidupan ini. Tapi begitu dia mencapai, dia jadi maha tahu. Semua tahu. Bukan, yang tahu itu sebenarnya Tuhannya gitu. Kita kan menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri, menyatu dengan Tuhan kan gitu kan? Bahkan dia itu tersadarkan. Jadi kita jadi, ini kan bahasaku kan ya, karena agama Buddha kan tidak menyebut Tuhan. Saya berusaha mengkonekkan. Kalau di Buddha ya hanya namanya menggunakan penjelasannya menggunakan istilah kekosongan, hampa, anatta itu. Jadi anatta itu boleh disebut kesadaran sempurna. Iya sadar tapi menyatu jadi bagian dari Tuhan itu sendiri kan gitu. Kalau di agama Hindu dia sebut moksa ya, peleburan. Iya maksudnya moksa itu udah tidak berreinkarnasi lagi, maksudnya moksa itu. Kalau orang Jawa sebutnya manunggal. Nah itu menyatu itu kan jadinya menyatu dengan masuk gitu, menyerap gitu kan ke dalam eksistensi Tuhan itu kan. Di situ kan artinya apa ya? Hilang eksistensi kita. Menurut aku pribadi loh. Menyatu itu kan tidak hilang. Ini kalau saya ikuti istilah moksa itu ya, meskipun agama Buddha tidak menggunakan istilah moksa. Menjadi maha tahu lah. Saya jelaskan tadi, misalnya Buddha itu waktu pangeran ya dia belum mencapai. Begitu dia capai dia menjadi maha tahu. Jadi omnipresent dia. Iya jadi omnipresent, tapi kan dia tidak ada di dalam nirvananya ini kan tidak jadi dua kan, ada Tuhan ada Buddha, nggak begitu kan? Tuhan dan Buddha menyatu kan, sebagaimana orang-orang lain yang nantinya sampai kepada moksa gitu nggak? Ya jadi nggak tahu Bang, penjelasan kamu itu jadi dua atau tiga tidak. Kita hanya bicara tentang kesadaran yang seolah-olah kita hari ini adalah gini loh fenomena saja. Bahasa saya menggunakan fenomena. Gini loh, contoh dalam Islam, kita dalam Islam ya, kita ambil ini contoh-contoh kasus. Kalau si Sansan ya, itu sepakat nggak dengan Sansan? Pada poin-poin tertentu dia benar, tapi dia masalahnya kan orang jadi bingung karena dia langsung tembak ke masalah yang sentral itu. Jadi orang Sansan bukannya Muslim, Sansan. Gimana? Sansan bukannya Muslim dia. Nyembah Sai Baba Muslim. Habis nggak jelas tiba-tiba ngomonginnya Muslim mulu, aneh dia. Posisinya gini karena apa ya, ada tuh agama di Malaysia itu agamanya Sansan itu. Dia tuh memasukkan Yesus dan Nabi Muhammad ke dalam penyembahan mereka. Nah, bingung bisa begitu, aneh. Ada itu. Makanya kocak lah. Itu mah bikinan sendiri kita pelajari namanya. Apa tuh? Itu mah buatan sendiri kali. Buat dia aja kali. Dan kalau nggak salah muka-mukanya tuh Chinese gitu. Kalau di Indonesia kan ada Krislam ya, kalau nggak salah Krislam kan udah mulai ada. Mana ada Krislam? Bukan bre. Kalau misalnya Krislam. Enggak, gini maksud gue gini. Agamanya Sansan itu Tuhannya itu ada, terus ada tokoh-tokoh yang lainnya. Lalu kemudian mereka memasukkan tokohnya Islam dan tokohnya Kristen ke dalamnya sebagai bentuk penyembahan juga. Gitu. Jadi nggak cuma bahas Kristen Islam, itu di dalam agamanya tuh ada Tuhannya sendiri si mereka ini tuh. Oh gitu. Oke. Itulah. Gue balik lagi nih mau ngejelasin yang tadi si apa? Misalnya dalam Kristen nih di sorganya itu kan ada Tuhannya, ada manusianya, ada dua kesadaran. Islam juga begitu gitu, kesadarannya masing-masing di dalam sorganya gitu. Tidak menyatu, tetap terpisah antara Tuhan dan makhluknya itu tetap terpisah gitu di kehidupan setelah kematian ini. Nah, kalau Buddha kan menyatu dia tuh jadi satu kesadarannya kan.
Jadi satu eksistensi lah gitu. Gitu nggak, Vira? Buddha itu kesadaran yang sudah melampaui hukum karma. Itu saja. Mana? Itu dia. Itulah yang gua kurang. Ini tuh kurang seru. Aduh, ya masa gua eksistensi gua hilang jadi eksistensinya Tuhan saja gua. Ngapain capek-capek gua hidup kalau ujung-ujungnya begini di ujung akhir gitu. Kalau gua gitu jadinya. Ya, betul. Memang ada miss puzzle-nya juga sih sebenarnya, di Buddha juga ada miss puzzle-nya juga sih sebenarnya, kalau menurut saya sih. Ada miss puzzle-nya juga. Belum tentu sepenuhnya benar juga sih, kalau menurut saya sih di Buddha juga belum tentu sepenuhnya benar juga. Karena kalau di-cross-kan ke logika itu agak kurang nyambung juga. Kalau di-cross-kan ke logika kurang nyambung juga sebenarnya Buddha juga. Cuman kalau secara persentase 75% Buddha lebih masuk logika gitu, lebih akurat secara persentase gitu loh. Kalau dibandingkan dengan agama Samawi, kalau menurut saya, kalau agama Samawi kurang masuk logika. Karena Tuhan dianggap seperti makhluk hidup kan. Kalau di agama Samawi kan Tuhan itu dianggapnya seperti makhluk hidup. Bisa marah, bisa menghukum, bisa ngomong, ya kan? Kalau itu nggak terlalu masuk. Nggak masuk logika kalau itu. Bisa nggak makhluk hidup juga, hidup gitu loh, nggak pakai makhluk juga sih. Maksudnya dianggapnya seperti manusia lah, itu kan punya perasaan, bisa marah, bisa nangis, bisa kecewa, bisa menghukum, bisa gini-gini lah. Pokoknya dianggap seperti manusia kan kalau di Samawi kan, Tuhan itu kan kayak gitu. Padahal kan lebih masuk logikanya itu energi gitu, energi alam semesta itu lebih masuk logika. Si Tuhan itu energi alam semesta. Jadi dia itu memang tidak mensosok, itu bukan sosok. Jadi nggak ada istilah marah atau kecewa atau apa, sebenarnya itu nggak ada. Sama seperti yang tadi saya mau jelaskan ke Bang Andre itu, yang ngomongin hantu itu, hantu juga sama energi Bang Andre, maksud saya itu mau menjelaskan itu, hantu juga sama energi, hanya energi, cuman memang beda jenis. Iya, jadi energi tetap aja nggak bisa terlihat Bang, benar nggak? Memang nggak bisa terlihat kan? Gini saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Jadi sama seperti. Ini ready ini dari Buddha juga berarti? Kalau saya bukan dari Buddha, dari semua aja. Spiritual lah, spiritual. Oh, aliran spiritual gitu. Oke. Ya, aliran spiritual logik gitu, spiritual logic mind. Bebas lah. Ya, jadi gini, misalkan kayak hantu. Hantu itu ya energi juga, sama seperti Tuhan, energi juga gitu loh. Cuman memang beda jenis gitu loh, jenisnya gitu. Nah, dan memang di alam semesta ini tuh memang ada ribuan jenis energi. Salah satunya contohnya radio, energi radio, seperti sekarang ada Bluetooth, ada infrared. Kalau zaman kemarin-kemarin itu kan belum terdeteksi, kayak ada CDMA, ada GSM, ada 4G, sekarang 5G. Nah, itu semua energi, gelombang, semua energi. Nah, kalau zaman dulu memang belum bisa terdeteksi. Kalau sekarang kan makin kesini teknologi makin canggih, itu makanya makin bisa terdeteksi, gitu loh. Semakin canggih, nanti ketemu lagi energi apa lagi, gitu loh. Jadi sebenarnya semua itu hanya energi, termasuk Tuhan juga energi kehidupan. Cuman memang kelebihannya Tuhan itu memang beda lagi, energinya lebih maha kuasa istilahnya. Dia bisa mengandung energi kehidupan, karena energi kehidupan ini kalau masuk ke benda apapun dia akan hidup, gitu loh. Makanya kenapa bisa ada virus, bisa ada bakteri, padahal kan susunan saraf segala macamnya kan nggak jelas, tapi bisa hidup karena dia hanya mengandung energi ini, mengandung energi kehidupan ini, gitu loh. Begitu energi ininya hilang, ditarik, udah selesai, kayak begitu. Sama seperti yang disebut sumber energi itu menurut saya itu firman. Ya nggak tahu ya kalau itu, kalau ke situ saya nggak tahu kalau sumber energi itu firman yang disebut di agama Kristen. Ya mungkin bisa jadi. Jadi ya. semua itu tercipta dari dia, dari firman itu. Bisa jadi.
Bisa jadi. Cuma kalau kita ini sedang ngomongin secara universalnya ya, bukan ngomongin secara secara agamanya mungkin ya. Kalau kita itu ngomonginnya secara universal, secara sains juga kan, masukin sains juga gitu. Kalau secara... sok siap. Oh dari Buddha juga mengimani sumber energi itu firman ya? Ya enggak lah. Enggak. Maksudnya dia menjelaskan, Bang Fira ini menjelaskan katanya sepengetahuan dia. Ya Bang Firman ya. Bang Fira ya. Iya menurut Anda gitu. Gitu maksudnya. Menurut Fira hanya berpendapat. Oh. Ya, gitu toh. Kita sapa dulu ya Bang Khalil Gibran. Selamat sore Bang Khalil. Dan Bang KT. Dan Bang KT FP. Selamat sore Bang KT FP. Shalom. Ya. Shalom Bang. Apa kabar Kores? Siap. Perlu balik Kores. Aku nggak bisa diam kamu Kores. Kok gitu? Ya karena aku aja yang follow, kamu nggak mau balas, ya nggak bisa nge-DM aku. Oh, ya udah ntar gua DM deh. Ntar ya. Nggak diterima aja, di follow back aja. Saling follow aja udah, saling follow lah semuanya. Enggak, ini gue pakai bukan. Ini kan gue nge-live-in di sini tuh pakai emulator, nggak pakai HP. Emulator ini cacatnya itu nggak bisa follow kita. Kita tuh jadi nggak bisa follow begini. Ini misalnya gue Andrew Manulang gue follow ya. Tuh di sini gue checklist tapi di lunya nggak ada. Ini gue follow. Ini baru gue follow. Bukan guanya. Iya. Balas aja. Follow back baru kita bisa komunikasi. Suaranya pada jelas bagus pakai emulator ya. Iya karena emulator kan ke laptop gua kan udah setup mic kayak gitu-gitunya. Emulator kan energinya gede. Buat teman-teman juga ya yang di bawah yang penting jangan main report, jangan main ini ya. Kita diskusinya enjoy aja kok. Jangan di ban nanti teman kita. Tadi aku di ban juga Bang diskusi itu. Di mana? Di tempatku tadi lab tadi ada. Lu di band pas lagi live enak bre, di band lagi live kayak gini masih slow lah. Lu bayangin video uploadan gua. Oh, iya. Tapi Kak, enggak ini apa? Ini yang parah yang ngenes itu begini nih. Ini yang bangke-bangke nih terhitung penghujat nih kelakuan. Viewer gua udah 5 juta, yang like udah 280.000. Take down gara-gara di report sial gue bikin lagi loh lihat aja kesel banget gue lagi hancur hangus buat lagi sekarang capek loh kan sebenarnya iya makanya kalau misalnya masuk room itu jangan pakai yang itu Kores. Bukan memang ya kalau yang Kores kan akun gue yang Prime ID itu Kores Kris yang itu. Nah kalau yang ini kan akun-akun bodong-bodong yang buat live doang karena yang sana live permanennya udah kena ban permanen. Oh. Makanya gue live pakai ini. Cuma yang sialnya konten gue yang baru itu FYP sampai 5 juta itu Mikana tuh kelewat itu take down akhirnya satu konten, satu video. Oh tapi kan dari video lo bukan dari room ya, lo buka room ya? Enggak, kalau room ya? udah di band permanennya udah ada di band permanen. Live-nya udah di band permanen duluan. Oh, berarti dari video kan? VT-nya kena ban. Iya, VT. Videonya iya, tok bukan akunnya. Iya, VT-nya dari VT lo yang lo bikin kan? Iya. Oh, situ. Iya, viewernya bayangin lo 5 juta viewernya. Set dah. Yang lain mentok 400.000 doang, ini 5 juta sendiri. Makanya saya juga bingung ngapain sih orang ini nge-ban itu apa gitu. Kalau dia nggak suka, mendingan keluar. Saya bilang gitu loh. Kalau nggak kuat dengan kayak gini, menyerah aja udah, langsung pulang ke rumah minum susu. Gitu kan apa ya, fiturnya kan banyak, nggak suka ya tinggal scroll gitu, nggak suka tinggal scroll gitu, cari yang suka. Makanya saya juga bingung, gitu loh. Yang KTP 2 tuh tanggal 25 baru normal, yang ini tadi gua langsung banding, oke lah masih bisa live gini kan. Wah kalau dua-duanya di ban ya nggak bisa ini aku Bang jalan-jalan kan. Waduh. Kenapa lu terus ini KT ini di report apanya coba, menghujat apanya KT ini? Gua bukan menguji, kadang
diskusi itu, nah kadang yang di bawah tuh report kan dia ngasih tahu tuh si ini, kalau di sistem saya kan membaca tuh ini loh ucapan ini gitu. Jadi makanya tolong yang di bawah teman-teman yang di tipping jangan lapor-lapor gitu. Jadi aneh gitu. yang kalau di TikTok kan yang diserang bukannya lawan diskusinya apa Kores, yang punya akun. Justru yang ini yang nimbrung-nimbrung, yang bikin Iya, rese. yang punya akunnya yang dilapor Bang, karena Yang kita jadi yang mengadakan itu kan, waduh. Itulah. Nanti Yang punya akun, atau yang punya room maksudnya? Iya, nanti ujung-ujungnya di tempat saya segitiga merah. Waduh. Gua langsung banding tadi ya, untung langsung bisa pulih. Yang satunya yang tanggal 25 baru bisa normal lagi. Wah, lama ya 5 hari ya. 5 hari. Makanya nggak apa-apa. Padahal orang ini. Saya ingatku baik ucapan ya, apapun nggak ada yang aneh-aneh Bang. Lama tuh diskusi-diskusi itu. Iya, mungkin dari narasumbernya berkata sesuatu, roomnya lah yang disalahkan oleh TikTok gitu kan. Iya, pasti iya. Punya akun ini yang diserang. Makanya kalau orang yang nggak kuat jangan masuk room ya. Mendingan minum susu aja di rumah sana, pakai rokek di rumah. Bingung saya. Udahlah, aku pamit dulu lah ya. Nanti kita lanjut lagi dialognya kalau ada topik yang seru. Udah 2 jam juga ini. Oke, ya wes, semangat terus, jangan lupa istirahat. Oke, minum air putih yang cukup. Siap. Yuk, salam semua. Follow aku dong, aku butuh biar bisa live. Oh, ini siapa tuh? Bang Petrus. Oh, si Petro Munte. Iya. Oke, siap. Saling follow ya. Bang Petrus ya. Saling follow semuanya. Baik. Oke. Sudah ya, Bang? Sudah saya follow. Semuanya saling follow ya. Seenggaknya ya kita kan biar bisa dapat banyak teman gitu loh. Belum follow back ini, masih aku yang mengikuti ini. Belum dibalas sama dia. Sama siapa? Kores? Pak Kores. Bang Karena Petrus, belum ini Bang, belum keluar dia. Sudah, Bang Khalil sudah. Bang Karena Andrew dia Bang, kalau habis live nggak bisa baru. Kata dia gitu tadi. Betul. Iya, pakai apa? Kita tunggu aja. Pakai OBX kah? Tahu apa tuh, Pak? Pakai apa tuh tadi tuh? Nah, ada Julpikar ini. Naik aja, Jul. Mana Julpikar? Mana naik Julpikar? Noh, langsung dijawab Bang Jonathan ini. Iya. Halo. Salam kawan-kawan yang di room ini. Iya, salam. Iya, apa kabar semuanya? Sehat-sehat. Baik. Puji Tuhan, syukur. Iya, puji Tuhan. Dari mana aja Bang Jonathan? Baru nongol. Aku dari tadi sih sibuk sih, jadi ada pemberitahuan sih, tapi aduh gimana ya, masih sibuk dengan pekerjaan juga sih, jadi nggak bisa lepas dulu ya. Saya tinggalkan HP-nya dulu, makanya saya biarkan aja dulu, nggak masalah, nggak apa-apa kan Pak Hos? Ya, siap. Masalahnya udah kalau udah Kores nggak ada, udah musim pada kabur semua, udah ngikutin dia. Iya, semalam juga sempat masuk di mana? Iya. Semalam itu saya sempat masuk di roomnya siapa ya? ABB Abdul siapa namanya? Abdul Amir. Jadi dia itu saya mau menjelaskan, tetapi dia mengatakan bahwa belum selesai menjelaskan malah sudah dipotong dengan tanyain. Loh, kamu udah itu toh balik lagi ke yang dulu toh? Iya gitu. Sama bapak sama ibu nggak ngizinin katanya. Ini dikekang sama bapak ibunya, nggak boleh. Ya pasti toh, nggak mungkin. Tapi dia anak diajak murtad. Terus pak, kon anakmu bocor murtad, nggak mungkin bosku. Itu logika.
dalam Islam belum meninggal. Jadi dia tuh pengen apa ya? Tafsiran Injil. Gimana caranya? Mana? Apa tafsiran Injil gua? Coba sebutkan satu aja. Tiap hari kamu nafsirin. Ya tunjukin. Kalau tiap hari berarti banyak dong. Mana? Satu aja. Gimana? Satu aja mana? Loh, katanya gua, lu tau nggak arti tafsir apa? Gua tanya sama lu, apa arti tafsir? Setiap hari begitu. Iya, apa arti tafsir? Apa menurut KBBI? Ya apa? Ya mau apa? Ya, apa? Lu bawa-bawa tafsir, lu bicara tafsir, lu nggak ngerti ternyata. Apa arti tafsir? Menurut KBBI, baca aja KBBI sekarang. Ya mengartikan kitab orang kan? Kamu mau arti yang apaan? Mengartikan kitab orang ini maksudnya apa? Menterjemah kitab orang lain maksud lo? Iya. Kan memang iya kan? Menterjemah emang kitabnya orang lain bahasa apa gue terjemahin? Bahasa apa maksudnya gimana? Makanya pakai bahasa yang benar, yang baik dong, pakai bahasa Indonesia. Ketika lu nuduh gue mentafsir kitabnya orang lain, tafsiran apa yang gue bawakan dan ayat apa yang gue tafsir? Coba gue tanya sama lu. Gimana ya ngomongnya ya? Berarti lu nggak punya bukti, lu cuma nuduh doang karena lu nggak pernah secara eksplisit dengar gue mentafsir kitab orang lain. Kalau memang banyak pasti ada bukti. Satu aja yang bisa disebutkan di sini. Di mana gue pernah mentafsir kitab suci orang lain? Tunjukin. Setiap hari dia begitu, ya kan? Yesus Tuhan apa bukan? Pakai tafsiran orang, ya kan? Nanti bicara tentang. Nanti bicara tentang ini Natal 25 Desember apa bukan? Pakai tafsiran orang gitu. Apa apa? Sebut secara eksplisit apa yang pernah gua tafsir dulu. Ayat apa yang pernah gua tafsir? Mungkin. Itu tuh kemarin mau. Mana? Apa yang gua tafsir? Ayat berapa? Misalnya Yohanes 17 ayat 3 tuh. Apa yang gua tafsir di situ? Coba tunjukin. Kok lu menghela nafas? Kalau lu bisa menuduh seseorang, lu punya bukti. Kalau enggak lu fitnah namanya. Kok fitnah, memang ada buktinya. Kok aku hadir kok di perdebatan. Lu tau ngerti mentafsir? Mentafsir itu mencoba menjelaskan secara konteks apa yang terjadi di tertulis atau teks. Jadi ketika kita baca teks, baru kita jelaskan, maka itu mentafsir. Di mana gua menjelaskan teks dari Bible? Memangnya lu nggak pernah gitu, lo kok nggak ngaku sih? Loh, itu ngaku, lu tunjukin yang bawa problem kan lu. Gua minta bukti sama lu mana. Lu yang bawa gini loh. Kalau dalam ranah pengadilan lu yang menuntut, maka lu punya bukti harusnya. Tiap hari dia begitu, aku nak ngaku ya. Mana? Gimananya? Ya contoh apa? Contoh apa yang gue tafsir apa? Apa kata-kata apa contoh? Misalnya nih menafsirkan khitannya orang Kristen, menafsirkan perkawinan orang Kristen gitu lah. Ya mana? Perkawinannya gimana? Perkawinannya gimana? Menurut gua gimana perkawinannya? Ya lu yang tahu, aku tuh nggak bahas. Lu yang nuduh gua kalau gua mentafsir, makanya gua tuntut lu membawa bukti bagian mana yang gua tafsir, apa yang gua tafsir, tunjukin biar gua bisa berubah ke depannya, biar gua bisa melakukan perbaikan terhadap diri gua. Tapi ketika lu cuma fitnah doang, kenapa gua harus percaya sama lu? Kenapa gua harus mengikuti parameter kebenaran lu gitu loh? Kenapa gua harus ikut lu dengan kata-kata lu gitu loh? Karena lu nggak bisa tunjukin bukti. Tunggu aja ntar nanti ada orang Kristen naik. Pasti bentar lagi Pak. Ini Pak Torosaki orang Kristen nih. Pak Torosaki kan orang Kristen. Ayo, kenapa lu lari ke orang Kristen? Tanya sekarang, apa lu pernah minta kepada, gue tanya sama lu, pernah nggak lu ngomong sama teman-teman Kristen bilang, lu jangan tafsir Al-Quran? Lu pernah nggak ngomong sama Sofiatul? Gue tanya sama lu pernah nggak ngomong sama Herdi, Malikil Malak? Lu pernah nggak ngomong sama Jeki Sembering? Pernah? Pernah dong. Pernah kapan? Ada nggak yang jadi saksi waktu itu ketika lu menasehati mereka supaya jangan tafsir Al-Quran? Nanti aku tag. Udah ada yang aku record kok sampai hang. Oke. Kalau ngecek nama gue ketika lu menasehati mereka yang mentafsir Al-Quran, biar gue tahu kalau lu nggak hipokrit. Iya, oke. Dan sekarang gue tanya balik sama lu, tunjukkan satu diksi aja ketika gue mentafsir Bible. Masa setiap hari dia melakukan gitu, aku disuruh apa? Iya, karena gini, ketika lu menuduh orang lain, jangan-jangan lu salah paham dan gagal paham. Jangan-jangan ketika gua membacakan teksnya Bible, lu pikir gua mentafsirkan gitu loh. Karena lu ternyata nggak bisa bedain mengutip, menukil, membaca, mempertanyakan dengan menjelaskan. Takutnya lu nggak bisa bedain. Enggak lah. Karena saat menjelaskan itu kan menjelaskan itu mana gua menjelaskan Bible mana? Saat kamu sedang mencoba menjelaskan ayat-ayat
Injil itu Gua kan tanya sudah sama lu, nggak usah kemana-mana. sedang Silahkan gua minta sama lu. Gini loh, Papa Jahat, gua akan legowo. Kalau memang cara diskusi gua menurut lu nggak bagus, karena gua dianggap mentafsir kitab orang lain, tunjukkan buktinya sama gua, biar gua bisa berubah ke depan. Oh ya, gua pernah kayak gini, besok gua nggak kayak gitu lagi. Berarti lu ada impact positifnya buat gua. Tapi kalau lu cuman berkuar-kuar nyalah-nyalahin orang karena beda cara dengan lu nggak bisa paksa orang sama dengan lu. Tunggu dulu, lu nggak bisa paksa orang sama seperti lu, ya, karena parameter kebenaran di dunia ini bukan lu. Ya kamu kan juga gitu, parameter kebenaran kan juga bukan kamu. Cuma tadi kan sama dengan gua, gua nggak pernah paksa lu sama dengan gua. Cuma tadi kan posisinya kan begini, kamu nanya, ya kan? Ayo aku kasih jawaban, memang buruk. Lah iya, makanya buruk dalam perspektif lu itu buruk secara umum apa enggak? Buruk secara Islam atau enggak? Buruk. Ya tunjukkan dalilnya. Dalilnya apa? Dasar membantahi apa yang gue lakuin. Dalil apa contohnya? Misalnya apa tuh? Apa gitu? Oh, di dalam Al-Quran tuh begini loh, Unirifa. Ah, di sini nggak boleh kayak gitu gitu. Di dalam, ya hadisnya kan ada tuh, ya kan? Dilarang. Janganlah engkau berdebat, ya kan? Karena yang mereka akan perdebatan. Bagaimana dengan surah An-Nahl ayat 125? Apa? Bagaimana dengan surah An-Nahl 125? Apa katanya surah An-Nahl itu? Ya boleh berdebat dengan cara baik. Dan bagaimana dengan surah Al-Mumtahanah ayat 8? Jangan boleh berbuat baik kepada mereka kecuali mereka menyerang kamu secara akidah, menyerang kamu secara beneran gitu tuh gimana dalil-dalil Al-Quran itu? Lu udah baca keseluruhan belum? Dan lu tahu nggak? Gue tanya sama lu. Masalahnya kan cara berdebatmu nggak sesuai dengan surah An-Nahl itu gitu loh. Iya makanya ketika gue berhadapan dengan penghujat, iya makanya di mananya, yang salahnya di mananya, tunjukin. Susah kalau pelaku penghujat nuduh kalau lu bisa susah. Melihat kesalahan orang lain secara eksplisit, maka lu bisa tunjukkan kepada orang itu. Yang mananya yang salah gitu loh, di bagian mananya, di part mananya. Repot sih sebenarnya. Nah kan lu kerepotan kan ketika menjelaskan bukti-bukti. Aku tunggu kamu lagi debat. Enggak, ya boleh. Enggak repot. Ya makanya tunjukin mana. Ya, mana aku Iya, nanti aku nggak pernah record kamu, tapi kalau teman-teman kamu, aku pernah record tuh. Jangan bawa orang lain ke diri aku. Kamu bicara sama Umi Rifa, kok bawa-bawa orang lain gitu loh. Kalau memang gini secara ini aja kamu udah kalah tuh. Kamu bilang gini, orang-orang lain aku record, sementara kamu enggak. Berarti secara tidak langsung kamu mengakui bahwa aku nggak pernah menjadi target record kamu, gitu loh. Nggak mungkin kamu nggak nge-record gue. Mana? Tunjukin. Nanti lagu teknik dia aku tunggu ya. Aku lagi ini, iya. Nanti aja. Gua tunggu dan gua pengen kalau seandainya gue gini ya, sebagai manusia yang doif, yang biasa, yang penuh dengan kekurangan, gua akan merubah ketika memang itu menurut lu nggak bagus dan lu menyampaikan sebuah kebenaran, gua akan terima kok, gua nggak akan malu mengakui itu dan gua akan berubah ke depannya jadi lebih baik. Tapi masalahnya gue nggak ada urusannya sama, gue nggak berubah bukan untuk lu. Sorry, bukan buat lo nggak berubah. Nggak ada kaitannya gue berubah. Nggak gini, gue cuma bilang dalam Islam itu tidak anti kritik. Ketika kita salah, siapapun yang mengatakan salah, maka kita boleh untuk berprogres, berubah. Karena Islam itu mengajarkan kita belajar terus dengan metode apapun. Tapi ketika orang seperti lu berani menjustifikasi gue akan lihat se-fair mana lu, seadil mana lu. Apa gue pengen lihat lu pernah nggak ngomong sama si Mikana, Sofiatul, Malikil Amalak. Ketika lu keberatan orang Islam berbicara tentang kitab orang lain, gue pengen lihat tuh seberapa jauh keberatan lu ketika orang Kristen berbicara tentang Al-Quran tuh. Gue pengen lihat untuk membuktikan bahwa lu nggak hipokrit gitu. Jadi kalau mau aku ada tuh yang aku sampai emosi itu sama Odeces itu yang nemenin aku. Nanti boleh nanya sama Odeces, lalu nanya sama siapa lagi ya? Yang waktu aku ribut sama Dr. Chen, ya kan, karena kalian nggak ada yang mampu bahasa Inggris, terpaksa aku yang maju karena kalian nggak ada yang mampu berbahasa Inggris gitu kan, aku ngadepin Dr. Chen. Lalu masalah sains tuh kalau sama Kristen tuh selalu aku yang maju karena kalian nggak sanggup, nggak mampu, nggak ada ilmunya. Ya gini, jadi gini Papa Jahat ya, gini Papa Jahat, gue nggak akan membantah kalau lu mengaku ada ilmunya, ya bagus lah. Cuman masalahnya gini, ketika lu mulai menilai orang lain gitu kan, tapi di sisi lain lu tidak melakukan hal yang sama kepada teman-teman kita di luar Islam, maka sebenarnya lu sedang tidak
Pokoknya lu menuntut orang lain untuk baik tuh, ya kan? Kayak lu tuntut agar pendebat-pendebat Islam tuh supaya begini dan begitu. Tapi lu nggak lakuin hal itu kepada orang-orang yang di luar Islam. Nah ini sorry, bentar. Gua kan belum selesai. Nah kalau gua pernah lihat lu misalkannya menasihati Herdi, misalkannya baru gua acungin jempol, berarti lu benar, berarti lu netral. Tapi ketika lu cuman tendensi panah lu cuman menghadap ke orang Islam, tapi kepada orang non Muslim ketika mereka menghina lu diam aja, berarti lu yang patut dicurigai gitu loh. Nah, gue nggak peduli dengan parameter kebenaran lu gitu loh, karena lu sendiri bukan orang yang netral gitu. Kalau memang iya ya, gue mau lihat. Oke, udah gitu aja mungkin Bu Yuni ya. Gue kan nggak ada materi debat juga sama dia. Gue cuma pengen tahu alasan dia membenci orang-orang Islam yang berdebat di lintas agama. Dan kok bawa-bawa nama Islam? Kok bawa nama Islam? Memangnya aku bukan Islam. Kok bawa Islam? Kok kamu yang jadi wakil Islam? Enak aja kamu. Enak aja kamu jadi wakil Islam. Bukannya lu ateis. Islam. Masa aku dihadapin sama Tunggu. Lu ngaku ateis kan? Wait. Lu ngaku ateis kan? Mana pernah aku ateis sekali ini dulu aku ateis. Jadi lu bukan ateis. Jadi lu bukan ateis nih. Ya udah kalau lu bukan ateis ngapain marah coba? Berarti lu bukan ateis, berarti lu Islam. Nah, kayak gitu bagus tuh. Itu cara diskusi. Tunggu, Bu Yuni. Si Papa Jahat baru satu diskusi yang baik bukan? Oke, sebentar. Papa Jahat cara diskusi barusan tuh baik nggak tuh kayak gitu tuh? Kita belum bicara tuh gitu tuh baik nggak tuh menurut lu? Ini kamu nanya saya kan, saya jawab. Loh, kita kan memang lagi nggak ada berbagi waktu kan? Ya udah deh, makasih Bu Yuni ya. Sekarang kita udah lihat warna aslinya aja orang-orang kayak gini gitu lah. Kalau gue mendingan nggak boleh menjelaskan. Pasti mau bilang aku munafik lah, zindik lah. Yang bilang munafik siapa? Pasti begitu kan? Bapak jahat. Udah ya, ini ada temen gue nih, gue mau ini dulu Bu Yuni ya. Kan itulah kamu ketika mau menyerang orang, kamu juga sendiri nggak mau mendengarkan orang berkata. Ya, gue masih di sini, gue mau mute. Kok menyerang orang? Yang nyerang dia siapa? Barusan gue ngajukan pertanyaan, kok itu menyerang emangnya? Gue tutup mute, maksudnya. Silakan kalian. Oke, Ripa. Sebetulnya aku kenapa berjatuh baru 2 bulan di TikTok nih. Oke. Kalau kita ini bukan kita lah, kalau saya siapa mengatakan dalam Islam belum meninggal. Jadi dia tuh pengen pengen melihat surga katanya. Tiba-tiba dia kerasan. Ini kami berikan ada mau dulu. Ini ada dalam Islam. Tiap kalimatnya. Oke, saya baca ulang, Om. Nah, telah bercerita kepada kami Abdus Samad, telah bercerita kepada kami Harb, yaitu Ibnu Abu Aliyah dari Abu Az-Zubair, dari Zubair bin Abdul Al-Ansori, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita, lalu beliau kagum dengannya. Ini saya pelan-pelan ya. Beliau kagum dengannya. Lalu beliau mendatangi Zainab yang sedang memijat kulit yang disemak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi hajatnya dengan Zainab dan bersabda, seorang melihat dari depan dengan gambar setan dan dari belakang dengan gambar setan, maka jika salah satu dari kalian melihat orang wanita kemudian ia kagum dengannya, maka datangilah istrinya, karena yang demikian itu bisa menolak apa yang ada dalam jiwanya. Nah, udah. Masa kamu nggak ngerti kalimat itu? Salah satu cara menolaknya. Jadi ini yang buat belum pasangan ini sedikit-sedikit. Iya, bukan kekaguman itu. Jika kalian melihat wanita lalu kagum dengannya, kalian harus mendatangi istri kan. Jadi hasratnya dibangkitkan ketika melihat perempuan lain. Lalu pelampiasannya istri. Itu udah terstruktur, kenapa masih dibantah lagi? Penafsiran Om Maliki yang begitu ya. Penafsiran gini kita. Kok penafsiran saya udah jelas di situ? Penting gitu Om, gini. Kalau kita negatif ya bakalan lari negatif gini. Positifnya begini Om. Jadi melihat umpamanya nih ada yang membuat hawa nafsu kan gitu Om ya. Nah cara mengalihkannya yaitu
dengan istri kan gitu, biar tidak kepikiran gitu untuk menghindari itu. Pancing mau naik Bang Malikil. Kenapa? Pak pancing-pancing ini siapa? Lupa kok. Nah, Maliki. Silakan. Berarti udah tadi tuh udah ada hasrat dulu, baru hasratnya ke istri. Ya agak bingung kalau menghadapi orang bahasa Indonesia aja nggak ngerti, sulit bro. Saya berkembang diskusinya. Jadi waktu dia mau lihat dia udah ada hasrat tuh, tapi dia mau melampiaskan kan dia bingung, akhirnya dia hajarin di rumah. Tapi kan hasrat nafsunya udah dari jalan. Gimana menurut Bro Hidayat? Pengertiannya gimana menurut Bro Hidayat dulu coba? Nah, gini, kita lari ke zina dulu ya Om ya. Nah, kalau di KBBI, saya lihat di KBBI aja ya, sama selingkuh itu ya beda loh maknanya. Enggak, tentang tadi, itu kan ngulang lagi Bang. Ngulang ke tadi lagi, muter ke tadi lagi. Tentang hadis tadi ada pengertiannya. Kita kembali aja tentang itu, apa namanya? Dia maksudnya gini, aku belum selesai kan. Oh, kagum kan, terkagum-kagum, dia kagum lalu mendatangi istrinya itu. Apa maksudnya itu? Nah, begini Om. Ya ntar kalau umpamanya dia terkagum nih, misalkan kalau Om host mau melihat siapa apa namanya yang bohai-bohai gitu Om ya. Terus tidak punya istri, nah mau melampiaskannya masa ke pohon pisang Om. Ya kayak itu kan ini orang nggak ngerti. Kita lagi bahas pemicunya, bro. Iya, jadi pemicunya itu bukan istri, pemicunya itu wanita lain. Wanita di jalan. Ini orang padahal sulit ya. Tahu kamu enggak Bang? Sebenarnya Bang Hidayat paham. Kan dia bilang ke saya nih. Enggak, masa sampean lampiaskan pada pohon pisang? Dia paham sebenarnya, tapi enggak tahu kok dia sebenarnya, tapi pura-pura enggak paham. Jadi gini Om, untuk menghindari. Bro, semua di sini sudah punya istri, bro. Jadi nggak usah ngomong yang tidak punya istri. Nah, ini kita omongin yang belum punya istri aja tuh, biar semangat tuh punya istri. Omongin yang punya istri, karena Muhammad di situ punya istri, bro. Punya istri. Kenapa dong. yang punya istri? Kalau mau punya istri tuh harus punya istu dulu. Nah, buru-buru punya istu kalau isuan aja belum ada. Gitu. Jadi ini yang bagi yang di bawah ini yang belum punya iswan. Malikil tuh udah punya istri, bro. Bro Hidayat gimana sih, bro? Udah punya 3. Bukan 3, saya 30. Rusak Hidayat ini memang. Punya istri tapi buru-buru punya istri di iswan aja belum, gimana? Bang John, halo Bang John. Bentar dulu saya sapa tamu saya nih. Tamu kita ini ya, abang kita ini. Bang John, selamat sore. Shalom semuanya. Shalom. Semangat John. Lanjut. Oke. Bro, saya coba diskusi dengan orang yang bahasa Indonesia saja tidak mengerti, hilang. Seolah-olah otak saya ini mau saya leburkan jadi cairan, nggak berfungsi. Karena yang saya hadapi adalah orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Itu sulit, bro. Itu dia. Saya langsung turun libido saya ini. Jangan. Oh iya. Melihat perempuan ya timbul hasratnya ya. Iya. Nah, ya kan gini boleh. Om John, ada hadisnya yang boleh katanya kalau menggauli binatang. Gini Om John. Nah, ini kan tema tadi saya bawa temanya itu selingkuh dan zina gitu Om ya. Sementara kalau kawan-kawan yang di Nasrani itu mengatakan selingkuh itu adalah zina gitu. Kalau saya bedakan mana selingkuh mana zina Om gitu. Memang kalau selingkuh nggak zina gitu ada?
Ya enggak lah Om, zina berbeda Om dengan selingkuh. Di KBBI saya bacanya juga itu Jangan perbedaan KBBI. mana beda Om. Gini, kalau selingkuh melakukan zina enggak dulu gitu loh. Lah kan belum tentu zina Om, tapi kalau zina Ya zina benar. ngapain kalau selingkuh enggak zina? Ya itu berteman namanya. Ya, itu zina namanya Om kalau sudah berzina gitu Om. Tapi bukan bukan Begini selingkuh. bro, kalau berselingkuh berarti ada jinanya. Di mana-mana juga gitu. Kalau berselingkuh nggak ada jinanya, ya artinya berteman. Gimana Ya. sih? Sementara kan Bener ada nggak? kalimat tuh, itu ada mengatakan tuh selingkuh itu indah. Ya enggak ada sih saya pernah dengar mengatakan zina itu indah. Jangan menurut Hidayat orang selingkuh itu cuma menganga doang, nganga berjam-jam berhari-hari nganga gitu ya. Mungkin. Enggak lah. Nah, gini Om. Kan kalau selingkuh itu saya katakan tadi kan itu lawan katanya dari setia. Kalau zina itu lawan katanya tuh apa Om? Apa? Enggak. Biar saya itu loh agar Bang Hidayat paham maksudnya loh. Bang Hidayat kan menekankan pada arti kata gitu loh. Ya kan? Bahwa katanya selingkuh dengan berzina itu beda. Itu katanya berbeda artinya gitu loh. Sementara yang dimaksud teman-teman seperti Bang Malikil, seperti Bang John dan Bang Anu itu lain, bukan kata tapi dampaknya itu. Ikutan dari selingkuh itu yang dimaksud Bang Malikil dan kawan-kawan gitu loh. Oke, silakan. Kok jadi balik lagi? Ya makanya itu. Ini pembahasannya harus panjang nih selingkuh nih Om. Kalau enggak panjang kurang seru. Panjangnya seperti apa? Kalau ngulang-ulang bukan panjang. Oke, saya tambahkan lagi Om. Awal kata dari selingkuh itu apa Om? Atau siapa yang menyebutkan kata selingkuh pertama kali Om? Gini ya, seperti di dalam hadis Sahih Bukhari 5774. Ya, udah, kamu bertanya saya jawab. Biar kamu cepat sadarnya. Di dalam hadis Sahih Bukhari 5774, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap anak cucu Adam baginya persinahan yang pasti dihindari dan tidak mungkin ya ditolak. Nah, udah kamu bersinah hari ini. Ini kan selingkuh Om, bukan zina Om. Ini kan temanya selingkuh. Nah, yang biar lanjut tuh pembahasannya. Kalau you single parent, lalu perempuan juga single parent, you mau dikatain selingkuh kepada siapa? Selingkuh itu pengkhianatan terhadap seseorang kepada pasangan masing-masing. Itu salingkuh. Aduh, kok sulit ya. Kau ini orang mana sebenarnya, Bre? Kamu kalau nggak ngerti selingkuh, saya kasih tahu ada satu lagi selain dari selingkuh, pulungku. Nah itu. Kau suka dapat pulungku. Nah itu dia. Kalau selingkuh sudah nggak ngerti, tinggal pulungku. Pulungku apa? Nah, pulungku itu bibir bawa darah. Kan tertawa begitu asik Om, daripada serius marah Om. Kawan Made tanggapin sedikit ya hadis tadi ya yang kawan-kawan datangin Bukhari tadi 5774 itu menjelaskan perzinahan anggota tubuh kawan. Seperti kalau mata memandang perempuan yang dengan nafsu itu zina mata, atau mendengar suara-suara yang mendesah-desah yang mengundang nafsu syahwat itu juga zina pendengaran. Jadi itu sebenarnya berzina dengan anggota-anggota tubuh yang selain kemaluan gitu loh, yang kawan-kawan baca tadi. Jadi nggak bisa digoreng-goreng menuju makna lain, siapa namanya Malikil ya, seperti itu. Jadi beda maknanya kawan, perzinahan itu. Jadi beda makna. Justru dalam Islam itu berzina ya, perzinahan itu dilakukan dulu perbuatan itu baru dijatuhi hukuman. Kalau di dalam hati perzinahan itu nggak kena hukuman. Nah yang anehnya kawan-kawan ini kan kalau saya nilai sih ya, seperti sekti banget nih dengan memandang menginginkan saja itu sudah berzina, tapi ternyata di dalam kitab sendiri ada perbuatan yang dengan perbuatan aktual gitu loh yang nyata tapi tidak dipandang berzina.
Nah ini yang suatu yang kalau Madia nilai ya itu suatu kontradiksi gitu loh. Makna perzinahan loh kawannya seperti itu. Lanjut. Oke, saya tanya. Kamu mengatakan mencoba menguraikan. Bentar, Hidayat bentar. Jadi media, kamu mau mencoba menguraikan itu sina mata, sina hati, sina tangan, ya kan? Gini. Allah melarang di dalam Quran itu persinahan. Ada nggak Allah uraikan? Jangan kamu bersina kelamin. Kamu hanya boleh bersina mata, hanya boleh bersina telinga, hanya boleh bersina tangan. Ada nggak Allah uraikan sinanya? Ada nggak? Jadi kalau untuk di Al-Quran yang dikeker zina itu adalah zina perbuatan hubungan yang seperti suami istri itu tapi di luar nikah. Itu namanya perzinahan yang dikeker di Al-Quran. Nah, untuk di hadis yang kawan-kawan ambil ini, di hadis Bukhari ini, Bukhari nomor 5774 ini menjelaskan selain daripada organ kemaluan. Nah, ini berzina, tapi ini termasuk zina dosa kecil. Berdosa juga itu, misalkan memandang cewek yang atau perempuan yang dengan nafsu, itu berzina juga, tetapi tidak sebesar dosa zina. Nah, yang anehnya kan kawan-kawan ini memandang perzinahan itu di luar nalar gitu loh. Misalkan Nabi dikasih tahu berzina juga gitu loh. Malah dikutuk berzina Nabi. Di format berzina juga, berdosa zina. Karena dia berpoligami. Nah, ini kan mencampur adukan sesuatu. Poligami dikatakan berzina. Ini kan mencampur adukan sesuatu yang tidak sesuai. Bahkan yang dituduh Nabi gitu loh. Itu kawan. Seperti itu kawan. Kalau selingkuh menurut Om Media gimana Om? Selingkuh itu tidak ada konteksnya di dalam ajaran. Jadi tidak perlu ditanggapin hal-hal seperti itu. Tidak ada dalam Islam masalah selingkuh, tidak ada termuat hal ajaran apapun. Yang ada adalah berzina. Kalau perbuatan itu dia berselingkuh kemudian berzina, baru sudah termasuk dalam suatu ajaran dilarang dan itu perbuatan dosa seperti itu. Pak, coba saya tanya media. Definisi berzina jangan menurut pandanganmu ya. Menurut pandangan ajaranmu apa berzina coba? Berzina itu suatu perbuatan khususnya untuk berhubungan selain dengan suami istri, artinya tanpa akad nikah yang disesuaikan dengan garis-garis yang sudah ditentukan dalam suatu agama. Kalau dalam hal ini tentunya dengan agama Islam yang sudah sesuai dengan akad nikah. Nah, bila tidak sesuai dengan akad nikah, orang itu melakukan hubungan perbuatan yang di luar hukum, melakukan perbuatan hubungan suami istri di luar hukum, maka dia tergolong. Oke, udah. Saya nanggap poinnya. Nah, gini, kamu jelaskan kepada saya, apakah Muhammad ketika menggauli Maria Koptik itu persinahan atau bukan? Coba. Untuk khusus Nabi Muhammad SAW menggauli Maria Koptik, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan budak-budak. Ya, budak-budak itu halal hukumnya. Itu sudah ada dasarnya di dalam Al-Quran. Budak-budak. Itu dalam An-Nisa malah budak-budak itu halal. Itu pada saat itu loh ya, pada saat budak-budak masih ada dalam sebelum di Oke, budak-budak itu halal. Oke. Apakah sampai saat ini kalian masih melestarikan itu budak itu halal? Kalau Anda mengatakan apakah budak-budak itu dibolehkan, nah kemudian ada dasarnya yang sudah membatalkan dan melarang budak-budak itu. Sudah dihapuskan budak-budak itu di dalam Islam. Sudah di mana pembatalannya? Di mana pembatalannya bahwa budak itu sudah dilarang digauli. Sedangkan Muhammad sendiri jualan budak. Muhammad itu dagangannya budak. Ayo, di mana ayatnya? Di dalam hadis-hadis, ntar Madia sampaikan nanti hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya. Jangan hadis bro, kan yang melegalkan boleh mensetubuhi budak tanpa ikatan kan Allah. Masa Allah, ya ketetapan Allah digagalkan oleh Muhammad, kurang ajar itu namanya. Harus Allah juga. Apa mampu Muhammad menggagalkan perkataan Allah? Tidak. Ada di dalam Al-Quran pun. Oke, saya jawab. Di dalam Quran aja, buktikan dalam Quran. Mana? Di dalam Al-Quran pun ya itu ada dalil yang menjelaskan bahwa QS berapa ntar dibukain. Nah, ya kawan-kawan nanti bisa buka sebentar, Madia carikan dalilnya. Nanti silahkan lanjut dulu kawan. Madia saya belum siap nih untuk data Madia menunjukkan ada manis saya tempat dulu. Madia polarisakan ke lain. Ada dalilnya ini, tapi poinnya begini. Bahwa bila jangan sebutin dulu, butuh dalilnya dulu. Jadi butuh dalilnya. Poin secara umum
poinnya di dalam Al-Qur'an itu ada dalil nasah dan mansuh. Ada dalil yang sudah dinasah dan sudah dimansuh, itu yang pertama. Ya, artinya sudah ditutup dengan dibatalkan yang lama masalah perbudakan itu sudah dibatalin karena posisinya sudah dimerdekakan para budak. Itu sudah dalilnya sudah ada. Ya dalilnya mana? Di berapa? Nanti Mau dalilnya dibuka. tinggal ditampilkan dalilnya. Yang kedua, pernikahan budak itu sudah tidak ada lagi karena didukung oleh hadis-hadis juga yang mendukung bahwa perbudakan sudah dihapuskan. Nanti pada dalilnya. Memang budak-budak dinikahi gitu. Ini bro, kamu salah. Saya kasih tahu ya. Lanjut. Giliran. Hidayat, bentar Hidayat. Kamu nggak tahu apa-apa Hidayat. Udah. Kamu diam aja Hidayat. Diam dulu Hidayat. Hidayat, kamu tidak tahu bro. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu diam dulu. Ini. Tadi saya turun dulu. Nanti saya Turunin dulu Hidayatnya kalau nggak mau diam. Iya, kalau nggak mau Ya, diam. saya ada tamu. Sudah, saya permisi dulu ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Jadi gini media. Jadi tentang menggauli budak itu ayat on off. Itu terjadi berapa kali. Nah, itu tergantung konteks, situasi, kondisi. Hidayat. Tergantung kondisi, situasi. Nah, saat ayat budak boleh menggauli perempuan yang bukan istri, itu saat perang. Ketika prajurit Muhammad itu kebelet mau ereksi, ya mereka kan takut kepada Muhammad. Nah, karena Muhammad saat itu adalah seorang pemimpin, jadi Muhammad melegitimasi ayat itu lewat wahyu. Turunlah wahyu, boleh menggauli budak-budak. Tawanan perang boleh. Nah, tiba-tiba udah diberhentikan lagi. Diberhentikannya itu bukan dari Quran, tetapi dari hadis. Nah, ya lalu tiba-tiba aktif lagi. Nah, ini yang saya ingin kejar dari kamu. Di mana kalau memang itu dihapus di dalam Quran menurut Allah di mana ayatnya? Ada enggak? Kalau enggak ada, ya berarti Muhammad bisa mengeliminir perkataan Allah. Hebat dong kalau gitu. Lanjut. Gimana sama dia? Maksudnya Oke, baik. Muhammad lebih hebat daripada Allah gitu. Baik. Jadi poinnya begini, poinnya di dalam Al-Qur'an itu kan sudah dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 25. Dan barang siapa di antara kamu orang-orang merdeka yang tidak cukup pembelajarannya untuk mengawini wanita lain beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dan budak-budak yang kamu miliki. Nah, itu poinnya apa? Poinnya artinya pada saat sebelum Islam itu datang dan menjelang permulaan Islam itu datang, perbudakan masih menjamur. Nah, itu boleh karena budak posisinya hak milik pada saat itu. Dan itu ternyata digambarkan juga di dalam Bible, perbudakan juga boleh dikawin